こんにちは。ガブ。ガブ。ガブ。ガブ。ガブ。Yuru adalah seorang anak muda berbakat yang memiliki ikatan kuat dengan kakak perempuannya. Sejak lahir, ia telah menghabiskan seluruh hidupnya di desa terpencil ini. Ia lahir saat fajar menyingsing bersama saudari kembarnya, Asa. Tanpa ia sadari, sebuah ramalan telah menubuatkan bahwa suatu hari nanti ia akan memimpin iblis-iblis kuat. Suatu hari, setelah berburu di hutan, Yuru kembali ke desa. Di gerbang, sahabatnya Danji sudah menunggu. Ia lega melihat Yuru pulang dengan selamat, meski sedikit kesal karena tidak diajak ikut. Namun, kekesalannya tak bertahan lama saat melihat Yuru berhasil membawa pulang seekor burung pegar sendirian. Saat mereka berjalan memasuki desa, para penduduk menyapa hangat Yuru. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu pekerjaan mereka nanti. Tapi untuk sekarang, ia harus pulang terlebih dahulu. Di rumah, Nenek Yamaha dan Ibu Danji sedang sibuk membelah kayu. Mereka terkesan saat melihat hasil buruan Yuru. Tanpa menunggu lama, Yuru langsung menanyakan kabar Asa. Nenek Yamaha menjawab bahwa Asa seperti biasa, terus bekerja dengan tekun. Yuru pun turun ke ruang bawah tanah. Di sana, di balik kurungan kayu, Asa duduk dengan tenang. Meski terlihat aneh, baginya itu sudah biasa. Hubungannya dengan Yuru tetap hangat seperti biasa. Duduk di samping kurungan, Yuru mulai menceritakan hasil buruannya. Asa terlihat kagum, tapi Yuru justru merasa kurang puas. Ia berharap bisa menangkap hewan yang lebih besar, seperti babi hutan. Tahun ini hasil panen sangat buruk, dan mereka mungkin tidak memiliki cukup makanan untuk melewati musim dingin. Mendengar itu, Asa terlihat cemas. Ia bertanya apakah Yuru berencana turun gunung untuk mencari pekerjaan. Namun, Yuru menolak keras. Ia melatih kemampuan berburu justru agar tidak perlu meninggalkan desa. Ia tak ingin jauh dari Asa, dan itu membuat Asa tersenyum lega. Tak lama kemudian, Ibu Danji memanggil Yuru. Dera telah datang. Dera adalah satu-satunya orang yang rutin keluar masuk desa. Ia selalu membawa barang-barang berkualitas tinggi seperti obat pereda nyeri, benih hasil rekayasa, dan berbagai kebutuhan lainnya. Saat bertemu, Dera menawarkan sesuatu, dan Yuru meminta hadiah untuk Asa. Dengan santai, Dera melempar sebuah bola yang langsung disambut penuh rasa syukur oleh Yuru. Setelah urusan selesai, Dera kembali meninggalkan desa. Sementara itu, Yuru dan Danji menjemur jerami. Danji mengungkapkan keinginannya untuk melihat dunia luar seperti Dera. Yuru tak begitu mengerti, tapi Danji menjelaskan bahwa siapapun yang pernah pergi dari desa tak pernah kembali. Itu berarti dunia luar pasti sangat menarik. Meski begitu, Yuru merasa hidup di desa sudah cukup baginya, apalagi karena ada Asa. Danji pun mengusulkan sesuatu, jika Yuru sangat peduli pada Asa, kenapa tidak pergi bersama saja? Namun, Yuru menolak. Asa memiliki peran penting di desa ini. Tiba-tiba, suara gemuruh mengguncang udara. Yuru menatap langit dan melihat jejak asap membelah angkasa. Di balik layar, sebuah tangan misterius menghancurkan penghalang yang selama ini melindungi desa. Seketika, dunia luar terbuka. Kini, Yuru dan Danji menyadari, itu bukan naga. Asap itu berasal dari pesawat dan suara gemuruh itu dari 2 helikopter. Penduduk desa panik. Tak seorang pun pernah melihat hal seperti ini. Namun, ini bukan sekadar penemuan desa tersembunyi. Ini adalah operasi militer. Para prajurit telah diberi izin untuk membunuh. Begitu mereka menemukan penduduk, mereka langsung mengeksekusi tanpa ampun. Tembakan menggema di seluruh desa, menciptakan kekacauan dan teror. Beberapa warga berlari ke Nenek Yamaha, menanyakan apa yang terjadi. Dengan wajah tegang, ia menjelaskan bahwa penghalang desa telah dihancurkan. Ia tak tahu bagaimana, tapi satu hal jelas, para penyerang datang untuk Yuru. Mereka harus menyembunyikannya. Tak lama, Yuru dan Danji menemukan mayat-mayat warga yang baru saja dibantai. Keduanya terkejut dan ngeri, namun mereka tak bisa berhenti. Mereka harus memastikan keluarga mereka selamat. Saat menaiki tangga, mereka berhadapan dengan 2 prajurit. Tanpa ragu, Yuru menarik busurnya dan melepaskan panah ke tubuh mereka. Setelah itu, ia dan Danji mengakhiri perlawanan mereka dengan tendangan keras. Mereka terus bergerak menuju puncak desa. Danji khawatir dengan naga yang masih berputar di udara. Namun kini, Yuru mulai sadar, itu bukan naga. Dan ia tahu, busurnya tak akan cukup untuk melawan mereka. Mereka sampai di patung dewa kiri dan kanan. Namun perjalanan masih jauh. Danji ingin memastikan ibunya selamat, dan ia tahu Yuru juga ingin menemui Asa. Kali ini, Yuru punya rencana. Ia berlari ke dasar salah satu patung dan meminta Danji membantu memindahkan batu-batu di sekitarnya. Meski bingung, Danji tetap membantu. Beberapa saat kemudian, setelah batu-batu itu tersingkir,
Yuru membuka sebuah panel tersembunyi di baliknya. Terdapat lorong rahasia yang langsung menuju ruang bawah tanah, tempat Asa berada. Danji sama sekali tidak menyangka hal seperti ini benar-benar ada. Tapi, justru keberadaan itulah yang jadi kabar baik karena sekarang Yuru bisa sampai ke Asa jauh lebih cepat. Sementara itu, di permukaan, seorang gadis bernama Gaby baru saja diturunkan dari helikopter, tepat di depan sekelompok warga desa yang membawa parang. Ia tampak tidak bersenjata, membuat para warga ragu apakah dia ancaman atau bukan. Namun keraguan itu lenyap seketika saat Gaby menjentikan jarinya. Dan tiba-tiba, bagian tubuh seorang warga tercabik, seolah digigit oleh sesuatu yang tak terlihat, mirip seperti gigitan rubah milik Aki. Tanpa ampun, Gaby menghabisi mereka satu persatu, tak menyisakan seorang pun. Seorang ibu mencoba melarikan diri sambil membawa anaknya. Namun kecepatan Gaby jauh melampaui harapan. Dalam sekejap, kepala sang ibu terpisah dari tubuhnya. Sang anak hanya bisa terpaku dalam ketakutan, menyaksikan ibunya hancur berkeping-keping. Saat ia mengira nasibnya akan sama, Gaby justru berkata bahwa ia punya aturan, tidak menggigit anak-anak. Namun, itu tidak berarti ia tak akan menanamkan rasa takut yang mendalam di benak mereka. Setelah memastikan desa itu bersih, Gaby mencoba menghubungi pasukannya agar naik ke permukaan. Namun, tak ada jawaban. Rupanya, para prajurit itu telah lebih dulu bertemu dengan Dera di perjalanan turun. Dan tanpa ragu, Dera menghabisi mereka semua. Dera tidak tahu pasti apa yang menyebabkan penghalang bisa runtuh, tapi ia yakin ini akan menimbulkan masalah besar. Ia pun segera menghubungi seseorang bernama Hana, meminta untuk mengubah titik pertemuan karena Asa yang asli jelas sedang dalam bahaya. Di dalam ruang tahanan bawah tanah, Granny diseret oleh Asa. Saat akhirnya ia berhadapan dengan sosok tiruan dirinya, rasa jijik langsung terpancar di wajahnya. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, kepala Asa di dalam kurungan meledak. Tak lama setelah itu, Yuru berlari masuk ke dalam ruangan. Ia memanggil nama Asa dengan penuh horor saat melihat kejadian itu. Namun, wanita di hadapannya justru mengangkat tangan dan berkata bahwa dialah kakak perempuan Yuru yang sebenarnya. Dan ia datang untuk membawanya pulang. Tapi sebelum itu, ia berniat membunuh semua orang di desa terkutuk ini. Yuru jelas tidak percaya. Baginya, wanita itu hanyalah orang asing. Terlebih setelah ia membunuh sosok yang selama ini ia anggap sebagai kakaknya. Dengan tegas, Yuru menarik busurnya dan bersiap menembak. Namun Asa dengan mudah menahan serangan itu menggunakan kekuatannya, hingga salah satu dinding ruangan hancur. Di luar, Dera terus bergerak, menghabisi para prajurit sambil menuju ke ruang tahanan. Ia harus berhati-hati, karena tak boleh sampai helikopter melacak pergerakannya. Namun nasib berkata lain, ia justru berhadapan langsung dengan Gaby. Dalam sekejap, Dera menyadari betapa berbahayanya gadis itu, terutama saat ia melihat gigi iblisnya dengan jelas. Gaby pun terkejut karena Dera bisa melihatnya. Hal itu justru membuatnya semakin tertarik. Ia langsung menyerang, mengirimkan gigi-giginya ke arah Dera. Namun pria itu berhasil menghindar dan membalas dengan beberapa tembakan. Sayangnya, peluru-peluru itu berhasil ditahan oleh gigi iblis milik Gaby. Tak kehabisan akal, Dera melempar granat ke udara di atasnya. Untuk sesaat, wajah Gaby benar-benar menunjukkan ketakutan. Ledakan pun terjadi. Kembali ke dalam ruang tahanan, Asa menyadari bahwa ia telah menggunakan kekuatan secara berlebihan, padahal ia hanya berniat menahan panah Yuru. Ia pun meminta maaf, mengakui bahwa ia masih belum terbiasa mengendalikan kekuatannya. Saat Yuru berusaha bangkit dari reruntuhan, bola yang ia bawa terjatuh dari bajunya dan menggelinding hingga menyentuh darah dari jasad Asa palsu. Seketika, makhluk hitam muncul dari dalamnya dan mencengkeram lengan Asa yang asli. Melihat situasi itu, Yamaha berteriak meminta Dera segera membawa Yuru pergi. Tak lama kemudian, Dera muncul, meraih Yuru, dan langsung berlari. Di sisi lain, Danji yang sedang memeriksa ibunya terkejut saat melihat Dera menyeret Yuru pergi. Ia tak percaya dengan apa yang terjadi. Setelah keluar dari lorong rahasia, Dera mengatakan bahwa mereka harus segera turun gunung karena tempat ini sudah tidak aman. Namun, Yuru menolak mendengarkan. Semuanya terasa tak masuk akal baginya. Dera berjanji akan menjelaskan semuanya setelah mereka selamat. Namun, pelarian bukanlah pilihan mudah. 2 helikopter kini mengitari mereka dengan penembak jitu yang siap menembak kapan saja. Situasi semakin buruk, mereka tak bisa bergerak. Jika Gaby menemukan mereka, maka habislah sudah. Namun pikiran Yuru justru dipenuhi oleh satu hal, apakah Asa masih hidup? Ia sempat melihatnya bergerak, tapi kini ia ragu apakah itu benar-benar dirinya. Ia juga merasa bersalah karena meninggalkan Yamaha, dan masih tak mengerti siapa sebenarnya wanita yang mengaku sebagai Asa itu.
Tanpa banyak waktu, Dera memberikan sebuah liontin giok kepada Yuru dan menyuruhnya memasukkannya ke dalam lubang di tanah. Yuru menolak keras, itu sama saja menempatkan dirinya tepat di hadapan penembak jitu. Namun, Dera meyakinkannya bahwa mereka tidak akan menembak karena target mereka adalah menangkap Yuru hidup-hidup. Dengan ragu, akhirnya Yuru menuruti. Ia berlari ke lubang itu namun menemukan bahwa lubang tersebut tertutup tanah. Ia pun mulai menggali dengan cepat. Setelah berhasil, ia memasukkan liontin itu dan menoleh ke arah Dera untuk bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun tiba-tiba, Dera membanting kepala Yuru ke tanah. Hidungnya berdarah dan darah itu menetes tepat ke liontin. Yuru marah, tapi ternyata itulah langkah terakhir dari ritual. Darahnya memang diperlukan. Begitu ritual selesai, para penembak jitu bersiap menembak Dera. Namun sebelum mereka sempat menarik pelatuk, liontin itu aktif. Dua patung di sekitar mereka melepaskan kekuatan tersegel. Dari dalamnya, muncul dua iblis kuat yang langsung menghancurkan helikopter-helikopter itu hingga jatuh berkeping-keping ke tanah. Di sisi lain desa, Gaby terkejut melihat helikopter-helikopter itu jatuh. Bukan karena ia peduli pada para pilot, melainkan karena itu adalah tumpangannya untuk pulang. Kini, ia harus berjalan turun gunung. Sementara itu, di hadapan Yuru dan Dera, dua iblis yang baru terbebas itu berdiri di kanan dan kiri mereka. Lalu dengan suara berat, keduanya memanggil satu nama, Tuan Yuru. Dahulu kala, Yuru masih seorang anak kecil ketika ayahnya mengajaknya menyusuri sebuah lorong rahasia di bawah tanah yang membentang di seluruh desa. Lorong itu hanya diketahui oleh segelintir orang, dengan pintu keluar yang mengarah ke patung iblis di sisi kiri dan kanan. Di tempat itulah, ayahnya berjanji bahwa makhluk penjaga di kiri dan kanan akan selalu melindunginya. Kini, bertahun-tahun kemudian, Yuru akhirnya melihat sendiri wujud para penjaga itu. Ternyata, selama ini mereka memang mengawasinya, menunggu saat untuk mengikuti perintahnya. Sosok iblis kanan adalah iblis besar yang belak-belakan dan masih menganggap Yuru sebagai anak kecil. Sementara itu, sosok iblis kiri tampak dingin, tenang, dan selalu berpikir jernih. Keduanya juga memperhatikan Dera, yang mereka sebut sebagai pelayan iblis. Iblis kanan bahkan menjelaskan bahwa ia sempat merawat benda-benda terbang yang ia kira burung logam raksasa, meski ia sama sekali tidak memahami apa itu sebenarnya. Dera pun menjelaskan bahwa benda-benda itu adalah teknologi modern, dan kemungkinan akan datang lebih banyak lagi. Namun saat ini, yang terpenting adalah membantu Dera dan Yuru turun dari gunung untuk melarikan diri. Meski begitu, iblis kanan menegaskan bahwa Dera bukan tuannya, sehingga tidak berhak memberi perintah. Masalahnya, Yuru sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan waktu pun tidak memungkinkan untuk menjelaskan semuanya. Tiba-tiba, Gaby muncul, membenarkan ketakutan terburuk Dera. Di belakangnya, mengintai monster aneh bergigi tajam dengan banyak mata. Dera terkejut melihat makhluk itu tetap utuh meski sebelumnya terkena ledakan granat. Gaby menatap Yuru dan mengenalinya sebagai saudara Asa. Mendengar itu, amarah Yuru langsung memuncak. Ia sadar, gadis inilah kemungkinan besar yang telah membantai banyak penduduk desa, dan sikap santainya membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Iblis kanan menyadari bahwa Yuru siap bertarung, lalu menyuruhnya memberi perintah. Namun ini adalah urusan pribadi. Yuru menolak menggunakan para penjaga desa sebagai alat balas dendam. Ia hanya memberi dua permintaan, selamatkan para penyintas dan bawa mereka ke tempat aman, dan biarkan Gaby menjadi urusannya sendiri. Iblis kanan tertawa menyeramkan, senang akhirnya bisa melayani tuannya. Di sisi lain, Asa yang telah dewasa masih terperangkap dalam cengkraman entitas darah ciptaan versi kecil dirinya. Namun ia berhasil membebaskan diri dan melempar nenek Yamaha ke dinding. Sebelum pergi, ia menegaskan bahwa wanita tua itu akan membayar semua perbuatannya dan tak akan pernah dimaafkan. Kembali ke Yuru, iblis kanan melesat ke arah Gaby, namun justru melompati gadis itu untuk menyelamatkan warga desa. Iblis kiri tetap tinggal, bertindak sesuka hati, dan menendang monster milik Gaby hingga menghantam tebing. Kini, tanpa pelindungnya, Gaby menjadi tak berdaya. Yuru pun melepaskan tembakan yang menembus kakinya. Jeritan kesakitan pecah, dan ia bersiap menghadapi panah berikutnya yang mengarah ke kepala. Namun monster bergigi itu datang tepat waktu, mengangkat Gaby dan terbang menjauh. Yuru dan iblis kiri langsung mengejar, sementara Dera tertinggal dengan frustrasi, karena mereka seharusnya segera meninggalkan desa. Di tempat lain, iblis kanan menyisir desa, mencari korban selamat. Ia menemukan lebih banyak mayat daripada yang hidup. Hingga akhirnya, ia menemukan seorang gadis kecil yang sebelumnya menyaksikan ibunya dipenggal. Saat gadis itu membuka mata, ia tidak melihat apa-apa karena iblis kanan menyembunyikan dirinya. Namun,
Ketika ia menampakkan wujud aslinya, gadis itu langsung pingsan lagi. Meski berhasil menyelamatkan beberapa anak, semuanya pingsan setelah melihat wajah aslinya yang mengerikan. Tampaknya musuh tidak berbelas kasihan pada orang dewasa, namun membiarkan anak-anak tetap hidup. Saat merenung, iblis kanan melihat Asa mendekat. Mereka saling menatap sejenak, lalu Asa menyerang dengan kekuatan mengerikan. Iblis kanan dengan cepat menangkisnya, mengalihkan serangan itu ke sekeliling. Ia tidak mengerti kenapa disambut seperti itu, namun tetap menahan diri karena perintah Yuru. Ia hanya bisa melihat Asa pergi tanpa sepatah kata pun. Sementara itu, di sisi lain desa, iblis kiri terus menekan monster milik Gabi, memaksanya membuka mulut lebar. Gabi berusaha mengendalikan situasi, tapi kewalahan. Dalam momen itu, Yuru kembali melepaskan panah, kali ini menembus lengan Gabi. Keadaan semakin buruk baginya, sampai Asa tiba. Dengan kekuatannya, ia menghancurkan dinding pemisah, menimbun iblis kiri dan monster tersebut. Ia lalu menghampiri Gabi untuk memastikan keadaannya, namun Yuru menghadangnya. Ia tidak percaya bahwa wanita di hadapannya adalah kakaknya. Asa menjelaskan bahwa ia telah melalui banyak hal, namun tetaplah kakak Yuru. Percakapan mereka terputus saat iblis kanan datang, mengatakan bahwa bau darah Asa sama persis dengan Yuru. Itu adalah hal terakhir yang ingin didengar Yuru. Ia menolak percaya bahwa sosok murung di depannya adalah kakaknya. Lagi pula, Asa selama ini ada di desa, jadi siapa gadis lain itu? Dengan tenang, Asa mengungkap kebenaran. Gadis yang selama ini bersama Yuru adalah seorang penipu. 10 tahun lalu, orang tua mereka meninggalkan desa dan membawa Asa bersama mereka. Takut Yuru akan ikut pergi, nenek Yamaha dan yang lain menciptakan sosok pengganti agar ia tetap tinggal, memanfaatkan kasih sayangnya pada sang kakak. Mendengar itu, dunia Yuru runtuh seketika. Ia terdiam, tak tahu harus berkata apa. Namun Dera segera menyela, menyuruhnya untuk tenang, dan meminta Asa agar tidak memperkeruh keadaan. Yuru tampak kesal melihat sikap santai Dera. Namun sang pedagang licik itu justru percaya bahwa tidak ada yang benar-benar tahu seberapa berbahayanya Asa yang asli. Karena itu, menurutnya, pilihan terbaik adalah pergi sebelum kerusakan di desa menjadi semakin parah. Dengan berat hati, Yuru menurunkan busurnya. Ia menatap Asa dan berkata bahwa ia akan melepaskan Gabi, asalkan mereka semua meninggalkan desa. Tanpa banyak kata, Asa menyetujui syarat itu. Ia hanya bisa terdiam, menyaksikan kakaknya pergi bersama Dera dan para iblisnya. Gabi jelas tidak senang dengan keputusan itu, namun dengan tubuh yang terluka, ia tak punya pilihan lain selain menerima keadaan. Di sisi lain, Asa justru tak mampu lagi menahan emosinya. Air mata pun pecah, mengalir deras saat ia akhirnya mengetahui bahwa Yuru masih hidup dan selamat. Tangisnya belum berhenti, ketika perlahan penghalang yang menyelimuti desa kembali terbentuk, berkat bantuan nenek Yamaha. Sosok Asa palsu pun kembali hidup, tetapi wajahnya tampak kosong, seolah kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Meski begitu, desa perlahan kembali seperti sedia kala. Tak jauh dari gunung, dua pendaki mulai merasa heran dengan suara helikopter yang terdengar dari kejauhan. Mereka berspekulasi, mungkin saja ada sesuatu yang harus dibereskan. Namun sebelum mereka sempat memahami situasi, Dera dan Yuru melintas dengan langkah cepat diikuti oleh iblis kiri dan iblis kanan yang melayang di udara. Hembusan angin kuat dari para iblis itu membuat kedua pendaki ketakutan dan segera melarikan diri. Tanpa membuang waktu, Dera dan Yuru terus menuruni gunung. Saat Dera menyadari bahwa desa sudah tidak terlihat lagi, ia tahu bahwa penghalang telah kembali aktif. Namun itu tidak berarti Yuru bisa kembali. Siapapun yang mencarinya jelas cukup kuat untuk menembus penghalang itu lagi. Satu-satunya cara aman adalah membaur dengan dunia modern. Dengan sedikit nekat, Dera akhirnya membawa Yuru sampai ke kaki gunung, tempat seorang gadis bernama Hana sudah menunggu di dalam mobil. Hana tampak kesal karena ia tidak menyangka harus menampung dua iblis sekaligus. Namun keterkejutannya bertambah saat ia sadar bahwa ia bisa melihat iblis kiri dan iblis kanan. Dengan santai, Dera berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Ia mencoba memperkenalkan para iblis itu, tapi iblis kiri dan iblis kanan malah sibuk memeriksa setiap bagian dari benda logam aneh bernama mobil. Kemudian, Hana memperkenalkan dirinya kepada Yuru. Ia adalah rekan Dera, seorang pelayan iblis. Saat mereka bersiap berangkat ke peradaban, Yuru justru menolak masuk ke dalam kendaraan aneh itu. Dera mencoba menjelaskan apa itu mobil, sayangnya penjelasannya benar-benar buruk. Akhirnya, Hana mengambil alih dan dengan santai berkata bahwa di dalam mobil ada kuda yang membuatnya bisa melaju sangat cepat. Anehnya,
Penjelasan sederhana itu berhasil. Yuru dan para iblis pun tidak lagi mempermasalahkan mobil tersebut. Sementara itu, di dekat desa, Gabi dan Asa masih menunggu jemputan mereka. Tak lama kemudian, seorang rekan bernama Jin datang. Ia tampak menyesal mendengar keadaan yang telah menjadi kacau, dan bahkan menegur Gabi karena tidak serius menangani lukanya. Misi mereka memang bisa dibilang gagal, karena Yuru tidak bersama mereka. Namun setidaknya, Asa kini telah memastikan bahwa kakaknya benar-benar masih hidup. Kembali di dalam mobil, perjalanan Dera, Yuru, dan para iblis terus berlanjut. Dera menjelaskan seluruh kejadian kepada Hana, yang tak habis pikir bahwa begitu banyak kekuatan digunakan hanya untuk membawa kembali seorang anak. Bahkan, Dera mulai khawatir ia harus mengubah penampilannya dan meninggalkan kota setelah kejadian ini. Di tengah percakapan, iblis kiri dan iblis kanan tiba-tiba merasakan kehadiran iblis lain yang mendekat. Mereka segera memperingatkan semuanya. Namun, tidak seperti iblis menyeramkan pada umumnya, sosok ini terasa berbeda. Dari kejauhan, muncul sosok wanita cantik berambut putih, menunggangi kuda putih. Ia tampak anggun dan megah saat menyapa iblis kiri dan iblis kanan. Setelah tidak bertemu selama ratusan tahun, ia terkejut mengetahui bahwa kini mereka memiliki tuan baru dan akan tinggal di kota besar. Setelah berpamitan, sosok iblis putih itu pun menghilang ke langit dengan rasa penasaran terhadap kisah si kembar Yuru dan Asa. Melihat itu, Dera dan Hana langsung panik. Mereka sadar bahwa yang barusan mereka lihat adalah Oshirasama, makhluk yang jauh lebih suci dan agung dibanding iblis biasa, hampir seperti dewa. Yuru sendiri tidak mengerti mengapa orang-orang dewasa di dalam mobil bertingkah seperti anak kecil. Dari penjelasan yang ia dengar, ternyata dunia ini dipenuhi berbagai jenis iblis. Ada yang hidup berdampingan dengan manusia seperti Oshirasama, ada yang membawa keberuntungan, dan ada pula yang bahkan membunuh tuannya sendiri. Kembali ke gunung, Gabi kini dibaringkan di atas tandu agar bisa turun dengan aman. Asa merasa bersalah karena telah membiarkan Yuru pergi. Namun ia tahu, menyesali masa lalu tidak akan mengubah apapun. Selama kakaknya masih hidup, harapan untuk bertemu kembali tetap ada. Bahkan, tanpa bantuan Asa, mungkin Gabi sudah tidak selamat. Ia pun mengakui bahwa Yuru adalah sosok yang brutal dan menakutkan. Sementara itu, mobil terus melaju menuju kota. Dari balik jendela, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yuru melihat cahaya kota yang berkilauan. Sebuah dunia baru terbentang di hadapannya. Dan untuk pertama kalinya ia akan memulai kehidupan yang benar-benar berbeda, jauh dari desa yang selama ini ia kenal. Begitu tiba di kota, Hana segera memberi Yuru makanan dan pakaian ganti, karena penampilannya yang sekarang terlalu mencolok. Dengan bingung, Yuru mengeluarkan sebuah kaos putih polos dari dalam tas, bertanya-tanya apakah itu semacam tunik. Hana hanya tersenyum dan mengiyakan, mengatakan bahwa itu memang tunik. Ia juga memberinya celana biasa, menjelaskan bahwa itu mirip hakama agar lebih mudah dipahami. Tak lama, Dera menyerahkan sepasang sandal, menjelaskan bahwa alas kaki seperti itulah yang digunakan di dunia bawah ini. Hana kemudian memperhatikan pakaian baru Dera, sambil berkomentar bahwa gaya preman kecil itu ternyata cukup cocok untuknya. Rasa penasaran membuat Yuru bertanya apa lagi isi tas tersebut. Hana menjawab santai bahwa tentu saja dia tahu apa itu nasi kepal. Namun, reaksi Yuru justru penuh keterkejutan. Baginya, nasi itu 100% putih tanpa campuran millet, bahkan dibungkus rumput laut asli. Dengan gugup, ia bertanya apakah makanan seperti ini bukanlah kemewahan. Hana sampai terdiam, sementara Dera hanya menghela napas dan mengakui bahwa di desa mereka, makanan seperti itu memang tergolong mewah, jadi reaksi Yuru bisa dimaklumi. Karena tidak tahu cara membukanya, Hana membantu membuka bungkus plastiknya dengan mudah. Begitu menggigit suapan pertama, Yuru langsung berseru kagum, rasanya begitu lezat, seolah makanan para dewa. Hana tak bisa menahan senyumnya melihat reaksi itu. Sementara Dera bahkan menambahkan lebih banyak nasi kepal untuknya. Sambil menggoda, Hana bertanya apakah Dera ini seperti bibi bagi Yuru. Namun tiba-tiba, Yuru berhenti makan. Wajahnya berubah murung saat ia teringat sesuatu. Dengan lirih, ia berkata bahwa ia berharap Asa juga bisa mencicipi makanan ini. Sebelum suasana semakin berat, iblis kanan bertanya tentang tempat itu. Dera menjelaskan bahwa mereka berada di sebuah tempat peristirahatan, semacam pos modern di mana tersedia makanan, toilet, dan souvenir lokal. Melihat iblis kanan dan iblis kiri begitu antusias, Dera mengajak mereka masuk. Namun keduanya menolak, memilih tetap bersama Yuru untuk menjaganya. Dera pun pergi bersama Hana yang sempat mengingatkan agar mereka tidak menyentuh kursi pengemudi. Iblis kanan dengan polos bertanya apakah kuda di dalam mobil tidak perlu diberi makan, membuat Hana hanya menjawab singkat bahwa kuda itu akan diberi minyak nanti.
Di dalam Hana bertanya seberapa banyak yang sudah Dera ceritakan pada Yuru. Dera mengaku bahwa saat ia mengatakan gadis itu bukan saudara Yuru, anak itu hampir kehilangan kendali. Jadi lebih baik tidak menambah beban lagi. Hana mengakui bahwa itu keputusan yang baik, meskipun ia sendiri tidak terlalu menyukai anak-anak. Setelah makan, Hana bertanya langkah selanjutnya, apakah mereka akan membawa Yuru ke tempat tinggal Dera. Namun Dera menolak karena identitasnya sudah diketahui. Ia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu sepenuhnya. Dengan nada tak percaya, Hana menyadari bahwa Dera kini seperti gelandangan yang harus mengurus anak orang lain. Namun Dera menegaskan bahwa ini juga tanggung jawabnya sebagai pengikut iblis dari desa Higashi. Ia bahkan secara tiba-tiba meminta Hana untuk menikah dengannya. Keheningan panjang menyelimuti sebelum ekspresi Hana berubah mengerikan. Ia mengenakan nakel besi di tangannya dan menyebutnya sebagai cincin pernikahan. Wajah Dera langsung pucat, sementara Hana meledak marah, menolak mentah-mentah ide itu. Dengan susah payah, Dera menjelaskan bahwa pernikahan itu hanya pura-pura demi menyatu dengan masyarakat dan melindungi Yuru. Ia memaparkan berbagai kemungkinan gosip jika mereka hidup tanpa identitas keluarga yang jelas. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa cerita terbaik adalah Yuru sebagai anaknya, dan ia menikahi wanita yang lebih muda. Meski begitu, Hana tetap menolak keras. Sementara itu, di luar, iblis kanan dan iblis kiri mengamati mobil dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya-tanya di mana kuda disimpan dalam kotak kecil itu. Yuru keluar dan meminta maaf karena menghabiskan makanan sendirian. Namun keduanya tersenyum dan mengatakan bahwa mereka tidak memakan makanan manusia. Ketika ditanya soal nama, mereka membebaskan Yuru untuk memanggil mereka sesuka hati. Namun akhirnya, Yuru tetap memilih memanggil mereka iblis kanan dan iblis kiri. Percakapan pun beralih serius. Iblis kanan menjelaskan bahwa mereka telah menjaga gerbang desa Higashi selama 400 tahun, hanya mengetahui siapa yang datang dan pergi. Mereka ingat kabar tentang kelahiran anak kembar, dan kemudian melihat Yuru tumbuh. Iblis kiri menambahkan bahwa mereka jarang melihat kembarannya, sehingga mengira ia telah meninggal sejak kecil. Namun sekitar 10 tahun lalu, mereka melihat orang tua Yuru melarikan diri dari desa bersama seorang gadis kecil, yang darahnya memiliki aroma yang sama dengannya. Kesadaran itu menghantam Yuru. Ia menyimpulkan bahwa gadis itu kemungkinan adalah Asa, yang kini menyerang desa. Artinya, orang tuanya tidak meninggalkan mereka berdua, melainkan hanya meninggalkannya sendiri. Keheningan panjang kembali terjadi sebelum Yuru mengangkat kepalanya dengan tekad. Jika begitu, maka Asa yang mengaku sebagai yang asli pasti tahu keberadaan orang tua mereka. Tak lama, Dera dan Hana kembali. Dengan wajah masih dipenuhi amarah, Hana memberitahu bahwa mereka akan menjadi wali Yuru mulai sekarang. Yuru yang belum sepenuhnya paham hanya mengangguk, perjalanan pun berlanjut. Saat ditanya apakah ia perlu ke toilet, Yuru menunjuk semak-semak, mengatakan bahwa ia sudah melakukannya di sana, membuat Hana kembali panik. Ia juga memperingatkan agar Yuru tidak duduk di atas mobil, karena akan menarik perhatian. Ketika Yuru kebingungan karena iblis kanan dan iblis kiri melakukannya, Hana menjelaskan bahwa manusia biasa tidak bisa melihat iblis. Iblis kiri menambahkan bahwa iblis bisa memilih untuk terlihat oleh manusia tertentu, dan hanya orang dengan kemampuan khusus seperti Yuru yang bisa melihat mereka. Di dalam mobil, Yuru melanjutkan pertanyaannya, apakah klan Kagemori juga pengguna iblis? Dera mengangguk, menjelaskan bahwa mereka memang memiliki beberapa dan cukup merepotkan. Mereka adalah cabang dari desa Higashi yang meninggalkan desa karena perbedaan pandangan, lalu membangun kekuatan mereka sendiri di dunia bawah. Hana dengan jujur mengakui bahwa ia sebenarnya enggan terlibat dengan semua ini. Sementara itu, Dera menjelaskan bahwa di dunia bawah terdapat semacam jaringan seperti jaring laba-laba yang dihuni oleh orang-orang dari desa Higashi di masa lalu. Sudah lama mereka mendengar rumor bahwa salah satu dari si kembar berada bersama keluarga Kagemori, dan kini terbukti bahwa kabar itu memang benar. Di tempat lain, di sebuah gedung di kota besar, seorang wanita bernama Aoi berlari ketakutan. Lorong-lorong gelap dan sunyi hanya diisi gema langkah seseorang yang mengejarnya. Saat ia sadar pria itu semakin dekat, Aoi segera masuk ke dalam lift dan panik menekan tombol untuk menutup pintu. Namun tepat di detik terakhir, pria itu menahan pintu dan masuk bersamanya. Dengan suara dingin, ia berkata bahwa Aoi tidak seharusnya melarikan diri. Ketakutan, Aoi memohon agar pria itu menjauh. Namun pria itu justru menjelaskan bahwa ia harus mendekat untuk membunuhnya. Pintu lift pun tertutup menjebak mereka berdua dalam ruang sempit tanpa jalan keluar. Perlahan, pria itu melangkah mendekat.
Suasana berubah ketika suara Aoi tiba-tiba terdengar terdistorsi. Ia memperingatkan bahwa jika pria itu melangkah lebih dekat, ia akan memasuki wilayahnya. Wajahnya berubah menjadi sesuatu yang tak lagi manusiawi. Tubuhnya memanjang seperti sosok hantu. Pria itu membeku ketakutan. Tanpa ia sadari, dari lantai di bawah kakinya muncul seekor makhluk raksasa menyerupai ikan pemancing. Dalam sekejap, makhluk itu membuka mulutnya yang mengerikan. Di saat yang sama, Jin berjalan santai menaiki tangga gedung sambil menelepon Aoi yang asli. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa urusan dengan penguntitnya telah diselesaikan, dan pria itu sudah berjanji tidak akan mendekatinya lagi. Kembali ke dalam lift, pria itu tiba-tiba diseret oleh tangan-tangan tak terhitung jumlahnya yang muncul dari dalam tubuh makhluk tersebut. Ia bahkan tidak sempat melawan sebelum akhirnya ditelan bulat-bulat. Pintu lift terbuka dan seorang wanita malang yang hanya ingin pulang melihat makhluk mengerikan itu melayang di udara. Dalam sekejap, makhluk itu menelan pisau di lantai, menghapus semua bukti. Wanita itu hanya bisa berdiri terpaku dalam ketakutan. Tiba-tiba, suara Jin terdengar dari belakangnya. Ia menyadari bahwa wanita itu bisa melihat mereka, lalu dengan santai meminta agar ia tetap diam. Kembali ke perjalanan Yuru, Dera menjelaskan bahwa baik dirinya maupun Hana tidak mengetahui banyak hal, karena keluarga mereka telah hidup di dunia bawah selama beberapa generasi dan hanya mewarisi tugas dari pendahulu mereka. Ia menyebut bahwa nenek Yamaha hanya menekankan satu hal, jangan sampai orang luar mengetahui lokasi desa Higashi, dan jangan biarkan si kembar jatuh ke tangan siapapun. Dera menjelaskan perannya sebagai penghubung informasi dan penyedia barang, sementara Hana melakukan berbagai pekerjaan kecil, sehingga ia sendiri belum pernah mengunjungi desa itu. Ia juga memperkenalkan nama aslinya, Tadera Ryu, meskipun ia tetap memperbolehkan dipanggil Dera. Yuru kemudian mengingat bagaimana Yamaha tampak sangat marah ketika mereka mencoba membawanya pergi. Karena itu, ia bertanya apa sebenarnya dirinya dan saudara perempuannya. Dengan serius, Dera menjelaskan bahwa ketika sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan, lahir di desa timur pada hari di mana siang dan malam seimbang, dunia akan terpecah. Iblis kanan menambahkan bahwa terakhir kali hal itu terjadi adalah 400 tahun yang lalu. Saat itu, kelahiran si kembar memicu perang besar yang membelah negeri menjadi timur dan barat. Bahkan sebelumnya perang lain pernah membelah utara dan selatan, dan di balik semua itu, para pengguna kekuatan iblis terlibat. Yuru pun menyimpulkan bahwa mereka adalah anak terkutuk yang akan membawa kekacauan. Namun iblis kanan membantah, bukan mereka yang menyebabkan kehancuran, melainkan orang-orang yang ingin memanfaatkan kekuatan mereka. Iblis kiri kemudian menjelaskan bahwa Yuru memiliki potensi untuk memperoleh kekuatan, dan kemungkinan besar Asa sudah lebih dulu mendapatkannya. Iblis kanan menceritakan bahwa Asa memperoleh kekuatan bernama Break, kemampuan untuk membuka atau menghancurkan apapun secara paksa. Sementara itu, pasangan kekuatannya adalah Seal, yang mampu menutup apapun secara mutlak. Hana bertanya apa yang terjadi jika kedua kekuatan itu bertemu. Dera hanya menjawab bahwa itu adalah sebuah paradoks, sesuatu yang belum pernah diketahui hasilnya, karena belum pernah ada yang memiliki keduanya sekaligus. Perjalanan berlanjut, dan Dera menjelaskan bahwa untuk menembus penghalang desa Higashi, ada jalur khusus dengan rute yang rumit, berputar mengelilingi batu, berbelok di persimpangan, hingga akhirnya mencapai lembah dan berbelok siku di sebuah pohon besar. Jalur itu diwariskan oleh klannya. Ia juga menceritakan bahwa ibunya berasal dari dunia bawah dan secara kebetulan menemukan jalur tersebut saat tersesat. Mendengar itu, Yuru teringat masa kecilnya saat ibunya berkata bahwa namanya berarti malam di tempat asalnya. Dalam perjalanan, mereka berhenti sejenak. Yuru yang masih asing dengan dunia bawah mencoba menggunakan kamar mandi umum. Ia mengikuti instruksi Dera dengan hati-hati, membilas, mencuci tangan, dan hampir menggunakan pengering tangan, sebelum akhirnya menyerah karena takut dengan suara kerasnya. Ia pun mengeringkan tangan dengan pakaiannya sendiri. Keluar dari sana, Yuru merasa bangga. Ia merasa telah menguasai cara menggunakan jamban dunia bawah. Malam hari di kota membuat mereka kagum. Iblis kanan dan iblis kiri takjub dengan lampu-lampu yang menyala tanpa api, bangunan tinggi yang mereka kira kastil, dan jumlah manusia yang begitu banyak. Ketika Yuru menyebut bahwa tempat ini bahkan bukan ibu kota, dan bahwa di Tokyo terdapat 10 juta orang, mereka semua terkejut. Akhirnya, Yuru mengingat nama tempat mereka berada, Prefektur Guntama. Di tengah keramaian itu, iblis kiri berkata bahwa mereka pasti bisa menemukan Asa. Yuru berharap demikian, meskipun ia masih belum bisa sepenuhnya mempercayai Dera dan Hana, maupun wanita yang mengaku sebagai Asa. Dengan tekad kuat,
Ia memutuskan satu hal, ia akan menemukan wanita itu, menangkapnya, dan memaksanya membawa dirinya bertemu orang tuanya. Iblis kanan hanya tersenyum, menikmati situasi ini. Baginya, ini adalah hiburan yang telah ia tunggu selama 400 tahun. Iblis kiri menegur dengan nada tegas, mengingatkan bahwa ia seharusnya tidak berbicara sembarangan saat guru mereka sedang benar-benar serius. Namun iblis kanan hanya menanggapi santai, malah balik bertanya bagaimana perasaan iblis kiri tentang situasi itu. Dengan wajah sedikit kesal, iblis kiri menjawab bahwa ia tidak suka dikejar. Baginya, itu bertentangan dengan nalurinya. Dialah yang seharusnya mengejar, bukan sebaliknya. Ucapan itu disertai ekspresi yang membuat Yuru merinding. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa mengancam, namun Yuru memilih diam dan tidak mengomentarinya. Tak lama kemudian, Dera datang membawa kabar bahwa Hana telah menemukan tempat tinggal untuk mereka. Kabar itu sedikit meredakan ketegangan, tetapi perhatian Yuru justru tertarik pada sebuah benda aneh, sebuah ponsel, yang ia pegang dengan bingung, sama sekali tidak tahu apa itu. Melihat kebingungannya, Dera mencoba menjelaskan dengan sebaik mungkin. Ia mengatakan bahwa benda itu digunakan untuk mengirim pesan, mirip seperti sinyal asap, hanya saja dalam bentuk huruf atau suara. Penjelasannya memang terdengar kurang meyakinkan, tetapi entah bagaimana, Yuru, iblis kanan, dan iblis kiri langsung mempercayainya. Di benak mereka, ponsel itu pun dianggap tak lebih dari versi modern dari sinyal asap. Setelah akhirnya tiba di apartemen, Hana, Dera, dan Yuru langsung dibuat tercengang melihat bagian dalam kastel batu itu. Tempat tersebut jauh lebih mewah dari yang mereka bayangkan. Hana menjelaskan bahwa listrik dan air sudah tersambung, sementara seseorang akan datang nanti untuk menyalakan gas. Ia lalu mengatur kamar untuk mereka. Dera dipersilakan memakai kamar bergaya barat, sedangkan Yuru mendapat kamar berlantai tatami karena Hana yakin ia akan lebih menyukainya. Begitu melihat tatami asli, mata Yuru langsung berbinar. Di desanya, tatami hanya dipakai oleh asa atau saat acara-acara penting. Ia menjatuhkan tubuhnya ke lantai sambil menikmati kelembutannya, memuji bahwa ini adalah kemewahan luar biasa. Dera sempat bertanya apakah di kampung mereka tidak memakai tikar goza, tetapi Yuru sama sekali tidak peduli dan terus berguling menikmati lantai itu. Namun suasana tenang mendadak berubah ketika seekor makhluk mirip kucing dan seekor lagi mirip anjing datang menghampirinya, lalu menepuk-nepuk kepalanya. Yuru sontak ketakutan. Hana segera meminta maaf dan memperkenalkan mereka sebagai Kotetsu dan Jiro. Keributan itu membuat iblis kanan dan iblis kiri masuk ke kamar. Keduanya berlutut sopan, memaksa Yuru melakukan hal yang sama, lalu memperkenalkan diri kepada Kotetsu dan Jiro sebagai iblis penjaga bocah yang akan mereka urus. Tak lama kemudian Dera ikut masuk dan menjelaskan bahwa kedua hewan itu adalah iblis milik Hana, meski ia sendiri belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Yuru masih kebingungan dan berkata polos bahwa mereka hanyalah seekor anjing dan kucing biasa. Ucapan itu langsung dibalas tanpa ampun. Jiro mencakar tubuhnya, sementara Kotetsu meninju perutnya hingga ia terkapar. Iblis kanan menegur keras dan menjelaskan bahwa mereka bukan hewan biasa, jadi ia harus memberi salam dengan hormat. Hana lalu menjelaskan bahwa kedua iblis itu bernama Zen Kokoro, harimau penjaga pintu depan dan serigala penjaga belakang. Mendengar itu, Yuru buru-buru memberi salam dengan gugup, takut salah langkah lagi. Setelah keadaan tenang, Hana memberitahu bahwa mulai sekarang mereka akan memakai nama keluarganya, yaitu Dano, karena orang-orang sudah mengetahui nama keluarga Dera. Dera berterima kasih sambil meminta maaf merepotkannya. Yuru justru makin terkejut mengetahui mereka berdua memiliki nama keluarga, karena baginya itu berarti mereka berasal dari keluarga besar. Hana tertawa kecil dan menjelaskan bahwa di dunia bawah, semua orang punya nama keluarga, jadi itu hal biasa. Namun Dera menambahkan bahwa Hana juga punya gunung miliknya sendiri. Yuru hampir melompat kaget mengira ia seorang bangsawan pemilik tanah luas. Hana buru-buru menjelaskan bahwa ia hanya mewarisinya. Gunung itu tak terurus dan penuh semak, bahkan tak bisa dijual. Dengan santainya, Yuru bertanya apakah ia boleh berburu di sana, tetapi Hana menegurnya agar jangan menganggap tanah orang seperti kebun liar, tempat memetik sayur. Dera menambahkan bahwa di dunia bawah, berburu butuh izin, bahkan mengendarai kuda besi juga perlu izin. Yuru pun mengeluh bahwa hidup di tempat ini serba merepotkan. Sementara itu, di tempat lain, Asa sedang berlatih mengendalikan kekuatannya. Dengan jentikan jari, ia hanya mampu mengupas sedikit kulit apel. Namun ketika memakai seluruh telapak tangan, kekuatannya bisa meledakkan pilar batu dalam sekejap. Karena tak kunjung berhasil mengontrol tenaga sesuai keinginannya, ia mulai frustrasi dan terus mencoba lagi. Latihannya terhenti saat gurunya, Gonzo Kagemori, datang memeriksa keadaan. Asa meminta maaf karena terus merusak halaman rumahnya dan akurasinya masih buruk.
Gonzo hanya berkata selama ia tidak membunuh siapapun, maka ia harus terus berlatih. Setelah itu, Jin membersihkan puing-puing dengan mata iblisnya yang menelan seluruh reruntuhan. Setelah selesai, mereka pergi menemui Gaby. Gadis itu berkata bahwa mereka tak perlu repot menjenguk karena kondisinya sudah jauh lebih baik. Gonzo lega melihat ia sehat, begitu pula iblisnya, Gabriel. Asa menawarkan apel hasil latihannya, tetapi baru sadar ia lupa membawa pisau. Jin memanggil iblis lain bernama Makoto, yang memuntahkan sebuah pisau untuk digunakan. Gaby memandang curiga dan bertanya apakah ia benar-benar diharapkan memakan apel yang dipotong dengan pisau entah dari mana. Jin mencoba menenangkan dengan berkata bahwa setidaknya pisau itu mungkin belum pernah dipakai menusuk orang. Kalimat itu sama sekali tidak meyakinkan, tetapi Gaby tetap memakan apel tersebut. Kemudian Gonzo meminta Gaby fokus memulihkan diri. Ia juga memerintahkan Asa tinggal sementara di mansion, sebab jika tersebar kabar bahwa dirinya dan kakaknya turun gunung, banyak orang akan memburunya. Ada anggota klan Kagemori yang menginginkan dirinya. Di tempat itu ia akan lebih aman sementara Jin mencari Yuru. Masalah baru muncul saat Jin mengaku bahkan tidak tahu wajah Yuru. Gaby menyesal karena dulu tidak memotret pemuda itu. Namun Asa segera mengambil pena dan kertas, lalu menggambar wajah kakaknya hanya dalam hitungan detik. Jin langsung menolak gambar itu karena yakin adiknya terlalu bias. Saat Gaby mencoba menggambar sendiri, hasilnya malah lebih buruk. Mengejutkannya, Gabriel justru punya bakat seni luar biasa. Berbekal gambar itu, Jin memutuskan mulai menyelidiki Tatara. Kembali di apartemen, Hana menyadari bahwa Dera mencukur habis janggutnya. Dera menjelaskan bahwa wajahnya sudah diketahui orang, jadi ia harus menyamar sebisa mungkin. Hana malah mengeluh karena satu-satunya hal yang membuatnya mirip Jason Statham kini hilang, sehingga ia menjadi tak berharga. Mendengar itu, Dera tampak sedih dan bercanda bahwa istrinya baru saja menikahinya, lalu langsung menyiksanya secara emosional. Tak lama kemudian, ia bertanya kemana anak mereka pergi. Hana menjawab bahwa Yuru keluar berjalan-jalan untuk melihat sekitar. Saat Dera khawatir, Hana mengingatkan bahwa iblis kanan dan iblis kiri ikut bersamanya. Namun suasana kembali tegang ketika Dera sadar goloknya yang tadi diletakkan di dekat pintu telah hilang. Saat ia menoleh, wajah Hana sudah dipenuhi amarah. Dera mencoba menenangkan dengan berkata bahwa jika polisi menemukannya, mereka hanya akan terkena pelanggaran undang-undang senjata api dan pedang. Namun Hana tetap murka karena ia sudah menyuruh Yuru jangan membuat masalah, dan sekarang bocah itu menghilang sambil membawa golok. Sementara itu, Yuru justru sedang menikmati pemandangan dunia bawah bersama kedua iblisnya. Ia menatap langit berbintang yang seolah menyentuh tanah, membuat semuanya terasa luas dan terbuka. Iblis kanan berkata bahwa di dunia sebesar ini, mustahil menemukan satu orang. Tetapi iblis kiri menjelaskan bahwa jika Asa juga sedang mencari mereka, maka cepat atau lambat mereka pasti akan bertemu. Mendengar itu, Yuru bertanya apakah mereka bisa merasakan keberadaan iblis lain, seperti saat mendeteksi Dewi Oshirasama. Keduanya mengangguk. Ia lalu menjelaskan bahwa mereka juga mengenal bau darah Asa, dan klan Kagemori memiliki banyak pengguna iblis. Jadi mereka harus mencari tempat dengan banyak iblis dan bau darah serupa. Iblis kanan dan iblis kiri langsung memahami maksudnya. Tanpa membuang waktu, keduanya berubah ke wujud iblis paling murni demi meningkatkan indera mereka. Setelah itu, mereka membawa Yuru terbang tinggi ke langit. Sepanjang perjalanan, Yuru hanya bisa menjerit ketakutan. Begitu mendarat, ia langsung muntah hebat. Namun iblis kanan dan iblis kiri tetap serius menjalankan tugas. Mereka mengatakan telah mencium bau darah yang mirip dengannya, serta beberapa iblis lain di dekat sana. Iblis kiri bahkan bertanya apakah mereka boleh langsung menghajar siapapun yang muncul. Namun, Yuru berkata mungkin saja mereka mau diajak bicara, seperti Dewi Oshirasama. Iblis kiri menatapnya tajam, lalu berkata bahwa ia tak boleh menilai semua iblis dengan standar manusia. Pada dasarnya, mereka hidup di dunia yang berbeda, jadi tak mungkin saling memahami sepenuhnya. Yuru merasa mulai mengerti maksud mereka. Menurutnya, jika begitu ia hanya perlu menganggap para iblis itu seperti beruang atau babi hutan. Meski bukan itu maksud sebenarnya, iblis kanan tiba-tiba mencium aroma mencurigakan dari dalam bangunan di sekitar mereka. Tanpa membuang waktu, mereka bergerak diam-diam masuk ke dalam. Di sana, mereka melihat Jin berjalan bersama beberapa bawahannya. Iblis kanan berbisik bahwa kelompok itu berbau iblis dan juga Asa. Jika mereka bisa menyadari keberadaan mereka, maka para iblis milik musuh pasti juga sudah menyadarinya. Namun Yuru tak melihat apapun selain manusia berpakaian hitam. Tak lama kemudian, sosok Asa berjalan mendekati kelompok Jin.
Wajah itu membuat Yuru langsung teringat seluruh bencana yang menimpa desa. Tanpa berpikir panjang, ia menggenggam parang milik Dera dan berlari menyerang. Iblis kanan buru-buru memperingatkan bahwa bau darah lama menempel pada sosok itu. Berarti itu bukan asa sungguhan. Sayangnya, peringatan itu terlambat. Dalam sekejap, Yuru sudah ditelan iblis milik jin, seekor monster mirip ikan pemancing. Mulut makhluk itu sedikit terbuka agar Yuru bisa melihat keluar. Jin lalu menunjukkan sebotol darah sambil berkata bahwa ia mendengar iblis memiliki penciuman tajam. Karena Yuru bereaksi terhadap darah itu, berarti ia benar saudara kembar Asa. Dengan tenang, Jin memperkenalkan diri dan menyebut para iblisnya sebagai pemulung. Sementara itu di apartemen, Hana panik dan berkata, mereka harus segera menemukan Yuru. Dera setuju, sebab anak itu belum tahu aturan di kota bawah tanah dan bisa saja melukai seseorang. Namun Hana memotong ucapannya. Itu memang salah satu alasan, tapi ia juga khawatir Yuru bisa terluka. Dera heran melihat perhatian Hana, mengingat sebelumnya ia bilang tidak suka anak-anak. Dengan kesal, Hana menjelaskan bahwa Yuru bahkan belum punya kartu keluarga. Dera sempat bingung, lalu beberapa detik kemudian ia sadar artinya Yuru juga tidak punya asuransi kesehatan. Jika terluka, mereka harus membayar seluruh biaya pengobatan. Mendadak Dera ikut panik. Tanpa menunggu lagi, Hana memerintahkan Jiro melacak Yuru. Ia memberikan salah satu mantel Yuru agar iblis itu menghafal baunya. Meski tampak tidak suka, Jiro segera berlari keluar. Setelah itu, Hana meminta Kotetsu melacak Jiro lewat satelit. Dera terkesima melihat iblis mereka bisa memakai teknologi modern. Hana menjelaskan bahwa para iblis itu diwariskan turun-temurun dan sudah lama hidup di sana, jadi mereka ikut beradaptasi. Namun ketenangannya runtuh saat mengetahui Jiro sudah berada jauh di Tokyo. Di sisi lain, Jin memberitahu Yuru bahwa desa Hikasha juga mengincar kedua saudara kembar itu. Meski desa mereka baru saja diserang, ia tetap bersiap jika musuh mencoba memanfaatkan kelengahan mereka. Karena itulah kedatangan Yuru justru memudahkan semuanya. Yuru berusaha kabur dengan menebas gigi ikan raksasa itu memakai parang, tetapi gigi makhluk tersebut jauh lebih keras dari dugaannya. Dari persembunyian, iblis kanan dan iblis kiri menilai keadaan. Mereka tahu musuh tak membawa senjata logam. Namun, ada beberapa iblis lain yang bersembunyi. Setelah berpikir sejenak, keduanya memutuskan keluar dan menjadikan jin Sandera. Yuru meminta maaf karena bertindak gegabah. Iblis kanan justru berkata ia tak menyalahkannya, sementara iblis kiri meminta Yuru tetap di tempat. Dengan begitu, ia secara tak langsung menahan iblis besar yang merepotkan itu. Salah satu pengguna iblis bernama Haruo Kuroya memperingatkan mereka agar mundur karena tuannya sudah mereka tahan. Namun, iblis kanan dan iblis kiri mengabaikannya. Saat iblis kiri berkata, mereka sebaiknya lembut karena musuh tak bersenjata, Jin langsung memberi perintah. Iblis bernama Makoto memuntahkan berbagai senjata dari mulutnya. Tembakan pun meledak ke segala arah. Yuru langsung mengenali senjata-senjata itu sebagai alat yang dipakai menyerang desanya dulu. Ia berteriak memperingatkan iblis kanan dan iblis kiri. Tetapi keduanya hanya diam saat peluru menghantam tubuh mereka tanpa efek apapun. Iblis kiri menjelaskan bahwa tubuh mereka terbuat dari batu. Peluru tak akan melukai mereka. Musuh mencoba senjata yang lebih kuat, namun tetap tak berguna. Hingga akhirnya Makoto memuntahkan lentra batu besar yang menghantam wajah iblis kanan dan membuatnya lengah. Semua senjata dikerahkan, tetapi sebagian besar malah hancur saat mengenai tubuh mereka. Iblis kanan tertawa dan berkata, sekarang tak perlu menahan diri lagi. Keadaan mulai berbalik buruk bagi pihak Jin. Maka Haruo memanggil iblis kura-kura raksasa yang jatuh menimpa iblis kiri. Di saat bersamaan, seekor kelinci menyerang iblis kanan dengan kecepatan luar biasa. Melihat situasi itu, Yuru segera bertindak. Ia melempar parang ke kepala kura-kura dan membebaskan iblis kiri. Tanpa menunggu, iblis kiri melompat tinggi lalu menendang gigi ikan pemancing hingga pecah berkeping-keping. Ikan itu menjerit kesakitan. Yuru mengambil salah satu pecahan gigi dan melemparkannya seperti tombak ke arah Akio Kuroya. Saat lawan menahan serangan itu, Yuru memanfaatkan celah untuk berlari. Ia bertanya pada iblis kanan, apa yang harus dilakukan. Setelah mengingat aturan yang ada, iblis kanan segera paham. Mereka harus memadamkan lampu. Dengan kekuatannya, seluruh bohlam di gedung itu meledak bersamaan, menenggelamkan tempat itu dalam kegelapan total. Iblis milik Haruo tak bisa melihat, tetapi masih bisa mencium pergerakan musuh. Jin yakin mereka belum kabur karena iblis Akio masih berjaga. Saat itulah, Yuru muncul tepat di belakang Jin dan mengayunkan parang. Jin nyaris lolos, namun ketika ia memanggil Makoto untuk menerangi ruangan, bilah parang sudah menempel di lehernya.
iblis kanan dan iblis kiri datang kembali setelah rencana berhasil. Haruo heran, iblis macam apa yang meninggalkan tuannya lalu kabur. Iblis kanan menjawab santai, beginilah cara mereka bekerja. Iblis kiri menambahkan, mereka bebas melakukan apa saja selama tugas selesai. Yuru bingung dan bertanya, bukankah lari itu wajar jika situasi berbahaya? Ia tak ingin semuanya musnah bersama. Jin mengakui itu masuk akal. Iblis kanan lalu menjelaskan bahwa Yuru adalah kembar malam. Kegelapan adalah tempat berburu baginya, sehingga ia tak butuh bantuan mereka. Mendengar itu, Haruo justru kagum. Ia sadar kedua iblis tersebut memiliki kepercayaan mutlak pada tuannya. Namun Yuru tak peduli pada semua pujian itu. Ia menatap Jin tajam dan bertanya apakah klannya yang menyerang desa Higashi, karena Jin mengaku berasal dari Kagemori. Setelah diam sejenak, Jin akhirnya mengaku. Dialah dalang serangan itu. Haruo dan Akio langsung khawatir melihat kemarahan di wajah Yuru. Tetapi iblis kiri menahan mereka tetap di tempat. Meski amarah dan frustrasi memenuhi dadanya, Yuru berhasil menenangkan diri. Dengan suara berat, ia berkata kepada Jin untuk memanggil Ace ke sini. Karena kali ini, ia ingin berbicara langsung dengannya. Akio dan Haruo tampak sedikit bingung ketika pria itu mengatakan bahwa ia hanya ingin berbicara dengannya, bukan membawanya pergi. Jin pun bertanya apakah desa Higashi tidak menginginkan kedua anak kembar itu. Yuru dengan tenang menjelaskan bahwa hal itu bukan urusannya, karena ia datang ke sini atas kemauannya sendiri hari ini. Mendengar itu, Jin menyarankan agar ia datang ke kediaman Kagemori, karena Asa juga ingin menemuinya. Namun Yuru menolak, mengatakan bahwa itu sama saja seperti berjalan masuk ke sarang beruang. Jadi, mau tidak mau, Asalah yang harus datang ke sini. Tiba-tiba, Akio menjatuhkan senjatanya dan meminta waktu sebentar. Ia ingin menghentikan pendarahan Jin, karena jika tidak, pria itu bisa mati. Yuru memperhatikan luka di kaki Jin dan berkata bahwa ia memang sengaja tidak membunuhnya, lalu membiarkan Akio mengobatinya. Jin pun bertanya, apakah tebasan itu sengaja dibuat dangkal? Yuru menjelaskan bahwa ia tahu Jin juga tidak berniat membunuhnya. Jika tidak, tentu ia sendiri tidak akan menahan diri. Di sudut lain, Haru hanya bisa mendengarkan dengan ketakutan. Dalam pikirannya, orang-orang gunung yang terputus dari peradaban modern benar-benar mengerikan. Sementara itu, Yuru sadar dalam hati bahwa jika serangan pertama Jin memang ditujukan untuk membunuh, ia sudah tidak akan berdiri di sini. Iblis kanan dan iblis kiri diam-diam mengamati situasi. Mereka tahu bahwa ikan pemancing itu milik Jin, sedangkan rambut dan kura-kura itu milik Haruo. Iblis kiri menyebutkan bahwa masih ada sepasang lagi di suatu tempat dan Akio mengaku bahwa itu miliknya. Iblis kanan bertanya mengapa ia tidak menggunakannya. Iblis kiri menduga makhluk itu tidak cocok untuk bertarung. Namun Akio menjelaskan bahwa mereka sebenarnya sudah ada di sini sejak tadi, hanya saja ukurannya terlalu besar untuk masuk. Mendengar itu, Yuru, iblis kanan, dan iblis kiri serempak menoleh ke arah pintu. Yang mereka lihat hanyalah sebuah mata raksasa, terbuka lebar, menatap langsung ke arah mereka. Semua langsung membeku. Dalam keheningan itu, Jin akhirnya berbicara. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan membawa Asa ke sini. Ia juga meyakinkan bahwa tidak akan ada bahaya jika mereka datang ke kediaman Kagemori. Tidak perlu berjaga-jaga, karena seharusnya mereka sudah tahu bahwa ia tidak berniat membunuh Yuru. Yuru pun berpikir sejenak. Ia sadar bahwa iblis kanan dan iblis kiri akan kesulitan melawan semua iblis di sana, apalagi dengan makhluk besar di luar itu. Akhirnya, ia mengalah dan setuju ikut dengan Jin, agar tidak terus merepotkan iblis kanan dan iblis kiri. Jin dengan mudah menyetujui dan menjamin bahwa mereka semua akan diperlakukan sebagai tamu. Ketika Yuru meminta untuk segera dibawa menemui Asa, Jin justru mengatakan bahwa mereka harus membereskan kekacauan ini terlebih dahulu. Itulah tugas Ai, yang tiba-tiba membesar dan menelan semua senjata, serta puing-puing yang berserakan di lantai. Haruo mengeluh bahwa para pemulung selalu membuat kekacauan. Yuru tidak mengerti maksudnya, sehingga Jin menjelaskan bahwa mereka adalah pembersih alam. Ai memakan segalanya, sementara Makoto bisa menghasilkan benda-benda itu sesuka hati. Karena itu, ia memberi makan mereka berbagai hal berguna agar selalu siap. Namun karena mereka juga pembersih, kadang mereka memakan hal-hal yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Meski begitu, mereka tetap sangat berguna, terutama karena Makoto membuatnya bisa menghindari sistem keamanan. Yuru mengakui bahwa banyak istilah yang tidak ia pahami, tetapi ia mengerti satu hal, mereka memang berguna. Di sisi lain, iblis kiri penasaran dengan berat kura-kura itu dan bertanya pada Haru,
Ia mengira yang dimaksud adalah berat dalam kilogram. Haruo menjawab bahwa ia tidak pernah menimbangnya, tetapi yang jelas makhluk itu bisa menjadi jauh lebih berat. Iblis kiri menatap kura-kura itu sejenak, lalu pergi sambil berkata bahwa ia masih perlu banyak latihan. Haruo kagum melihat kedisiplinannya. Berbeda dengan itu, rambut miliknya justru mengejek iblis kanan, membuatnya kesal. Iblis kanan lalu bertanya pada Yuru apakah ia pandai berburu kelinci. Yuru menjawab bahwa ia biasanya menggunakan jebakan, karena kelinci cocok dijadikan kaldu. Mendengar itu, Haruo memeluk iblisnya dengan ketakutan dan berteriak, menyebutnya barbar. Sementara Akio justru penasaran, apakah iblis bisa dimakan. Tiba-tiba, seorang penjaga keamanan masuk. Haruo dan Akio segera menghampirinya dan menjelaskan bahwa semua lampu tiba-tiba mati. Penjaga itu pun melihat bahwa lampu-lampu memang rusak. Haruo beralasan bahwa mungkin terjadi korsleting, dan cerita itu dengan mudah dipercaya. Penjaga tersebut lalu mengarahkan mereka ke tangga darurat yang masih memiliki penerangan, agar mereka bisa keluar. Semua berterima kasih, tanpa disadari sang penjaga, bahwa banyak iblis mengelilingi kelompok Yuru dan Jin. Di tempat lain, saat mencoba tidur, Asa menerima pesan dari Jin. Ia langsung melompat dari tempat tidur dan membangunkan Gabi, memberitahunya bahwa kakaknya akan dibawa ke kediaman. Gabi terkejut dengan kecepatan itu, tetapi lebih terkejut lagi melihat Asa panik memikirkan apa yang harus ia lakukan dan kenakan. Sementara itu, Jin menelepon untuk memberi kabar bahwa urusan dengan si kembar dari desa Higashi sudah selesai, dan mereka sedang menuju kediaman. Gonzo senang mendengarnya dan meminta agar mereka menunggu sampai ia kembali. Saat ditanya lokasinya, ia dengan santai menjawab bahwa ia sedang berada di pemandian air panas. Ia berniat langsung kembali. Tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman klan Kagemori. Iblis kanan dan iblis kiri tidak merasakan keberadaan iblis, meskipun mereka tahu tempat ini dihuni banyak pengguna iblis. Jin menjelaskan bahwa sebenarnya banyak iblis di sekitar, hanya saja mereka belum memasuki area VIP. Saat mendekati gerbang, ia memberitahu bahwa batas penghalang berada di depan. Begitu melewati gerbang, iblis kanan dan iblis kiri langsung merasakan perubahan itu. Mereka kini dikelilingi oleh iblis dalam jumlah yang luar biasa, terlalu banyak hingga tak terhitung. Sementara itu, Gabriel memberitahu Gaby bahwa kakak Asa telah tiba. Asa dengan antusias mengajaknya ikut, tetapi Gaby menolak. Ia tidak ingin bertemu orang yang pernah melubangi tubuhnya 2 kali, dan ia juga masih kesakitan untuk berjalan. Asa pun pergi sendiri. Di luar penghalang, Jiro berdiri bersama Kotetsu yang menunjukkan lokasi Hanayuru. Mereka menyadari bahwa tempat itu adalah bangunan besar di area luas bernama Taman Kagemori. Hana dengan cemas bertanya apakah Yuru tertangkap, namun Dera menolak mempercayainya. Bagaimanapun, ia harus menjemputnya sebagai seorang ayah. Ia memutuskan naik taksi, sementara Hana menawarkan untuk mengemudi. Namun Dera menolak karena hubungan mereka belum diketahui. Untuk pulang, ia memilih naik kereta, sekalian sebagai pelajaran sosial. Di dalam, Yuru terpukau melihat megahnya pintu masuk kediaman itu. Iblis kanan bahkan menyebutnya seperti kastil di tengah dataran. Seorang pria bernama Asuma Kagemori menyambut mereka, mengatakan bahwa ia mendengar si kembar lainnya datang, sehingga ia ingin menyambutnya. Jin heran karena tidak pernah memberitahu, tetapi Asuma hanya tersenyum dan berkata bahwa pendengarannya sangat tajam. Ia juga memperhatikan bahwa Jin tampak kesulitan berjalan, namun Jin menenangkan bahwa lukanya tidak serius. Azuma menoleh ke kanan dan ke kiri, menduga bahwa ia akan bertarung dengan mereka karena aura mereka yang begitu megah sebagai iblis. Saat melihat Yuru, ia mengira bahwa pemuda itu adalah saudara Asa, sehingga ia memutuskan untuk memperkenalkan diri dengan ramah. Tak lama kemudian, Asa keluar dari mansion Kagemori dan langsung berlari menuju Yuru, ingin memastikan bahwa ia benar-benar masih hidup. Begitu memastikan, matanya langsung berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia meminta izin untuk memeluknya. Namun Yuru dengan tegas menolak. Asa pun menutupi wajahnya dan meminta maaf, mengakui bahwa ia tak lagi tahu seberapa dekat hubungan mereka sekarang. Yuru membalas bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk berteman, melainkan karena ia memiliki banyak pertanyaan. Asa langsung setuju untuk menjawab semuanya, meski kembali meminta izin untuk memeluknya setelah percakapan selesai, dan sekali lagi ditolak. Yuru kemudian menegur Asa, mengatakan bahwa daripada terus terobsesi padanya, ia seharusnya lebih khawatir pada kondisi Jin, yang bahkan kesulitan berjalan. Asa pun terkejut melihat luka Jin, dan segera menyuruhnya menuju ruang perawatan. Azuma menawarkan diri untuk memandu mereka berkeliling manor, mengingat kondisi Jin.
Asa tampak terkejut melihatnya, sementara Azuma menyadari bahwa perhatian gadis itu sepenuhnya hanya tertuju pada saudaranya. Dengan tegas, Jin mengatakan bahwa Yuru adalah tamu mereka sehingga Azuma tak perlu ikut campur. Azuma menerima itu dan pamit meminta Yuru untuk merasa seperti di rumah sendiri. Setelah itu, Jin meminta Akio berjaga di luar penghalang dan memastikan tak ada yang masuk. Ia juga memperingatkan Yuru agar tetap dekat dengannya di dalam manor agar tidak tersesat. Di ruang perawatan, Dokter Sakurawa memeriksa luka Jin dan mengatakan bahwa ia membutuhkan jahitan. Saat mendengar bahwa luka itu disebabkan oleh seorang anak dengan parang, ia terkejut bahkan mengeluh bahwa remaja zaman sekarang sangat mengerikan. Jin segera meluruskan bahwa tidak semua remaja seperti itu, namun Yuru dengan santai berkata bahwa setiap anak laki-laki biasanya punya 1 atau 2 parang. Asa malah mengangguk setuju. Haruo merasa ngeri mendengar itu, sementara Jin mengabaikannya dan mengembalikan darah milik Asa kepada dokter. Sakurawa menegurnya karena membawa darah seperti itu tidak higienis. Yuru langsung protes saat melihat darah, mengatakan bahwa hanya iblis kejam yang mengambil darah dari wanita dan anak-anak. Asa menjelaskan bahwa itu idenya, dan teknologi modern memungkinkan pengambilan darah tanpa melukai pembuluh. Yuru kebingungan, bertanya-tanya apakah itu semacam sihir. Sakurawa menunjukkan jarum suntik kecil dan menjelaskan cara kerjanya. Asa menambahkan bahwa prosesnya tidak sakit jika dilakukan oleh ahlinya. Meski begitu, Yuru tetap tak memahami dunia pengobatan ini. Haruo bahkan tak habis pikir bagaimana seseorang bisa santai dengan kekerasan, tetapi terganggu oleh pengambilan darah. Di sela percakapan, Asa kembali meminta pelukan dan lagi-lagi Yuru menolak. Ia bahkan mengeluh bahwa Asa sekarang jauh lebih besar dibandingkan ingatannya yang kecil dan imut. Asa membalas dengan santai bahwa ia juga akan tumbuh besar jika makan makanan di sini. Yuru mengeluhkan rasa makanan yang terlalu asin dan berbumbu kuat, namun mengakui bahwa nasi di sana sangat enak. Ia kemudian tersadar bahwa ia tidak datang untuk membahas makanan. Dengan serius, Yuru akhirnya menanyakan hal yang paling penting, di mana orang tua mereka. Asa terdiam, jelas terkejut. Namun setelah berpikir, ia mengakui bahwa mereka memang melarikan diri bersama dari desa, tetapi sekarang mereka menghilang. Melihat itu, Jin ikut berbicara. Setelah mendapat izin dari Asa, ia menceritakan semuanya. Setelah keluarga mereka ditampung oleh klan Kagemori, kehidupan mereka mulai stabil. Mereka lalu memutuskan mengunjungi kampung halaman ibu mereka. Yuru teringat bahwa ibunya pernah mengatakan berasal dari daerah di bawah gunung. Jin menjelaskan bahwa itu adalah Okinawa, sebuah pulau jauh di selatan. Untuk ke sana mereka harus menggunakan pesawat atau kapal. Asa menjelaskan apa itu pesawat, membuat Yuru terkejut karena mengira itu naga. Pesawat bisa membawa sekitar 100 penumpang, dan orang-orang mengira ibu mereka hilang di pegunungan Tohoku. Namun, dalam perjalanan dari Tokyo menuju Okinawa, kedua orang tua mereka tiba-tiba menghilang. Mereka naik pesawat, tetapi tidak ada saat pesawat mendarat. Bahkan penjaga kuat dari klan Kagemori yang ditugaskan melindungi mereka ikut menghilang. Yuru terus mempertanyakan semuanya, mencurigai penjaga tersebut. Asa setuju, menduga bahwa mungkin itu musuh yang menyamar, bahkan mungkin agen dari desa Higashi. Jin meminta maaf atas kelalaian itu. Namun Asa tetap percaya pada klan Kagemori, karena setelah kejadian itu, para pembunuh dari desa terus memburu mereka, dan klan itulah yang menyelamatkannya. Di tempat lain, terdengar percakapan misterius. Mereka mengetahui bahwa Yuru telah memasuki mansion Kagemori. Mereka menyebut bahwa ini adalah kesempatan emas, 2 saudara kembar dari desa timur, yang hanya lahir sekali dalam 400 tahun, kini berada di tempat yang sama. Mereka merencanakan untuk menangkap keduanya sekaligus. Tiba-tiba, firasat buruk muncul, tirai terbuka, dan 2 iblis besar menerobos jendela ruang perawatan. Gabriel menarik rambut Gaby untuk membangunkannya. Begitu sadar, ia langsung melihat bayangan iblis raksasa di luar. Tanpa ragu, Gabriel berubah ke mode bertahan. Sementara itu, Asa, Yuru, dan yang lainnya segera melarikan diri dari ruang perawatan. Wright terpaksa mengangkat Jin di bahunya karena ia tak bisa berjalan. Yuru mengeluh kesal, menuduh Jin berbohong karena jelas-jelas ia telah menuntunnya masuk ke dalam jebakan. Dengan tenang, Jin menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu bukanlah iblis Kagemori, yang berarti ada pihak luar yang telah menyusup ke dalam manor. Iblis kiri kemudian bertanya apakah mereka bisa mengalahkan para iblis tersebut. Namun Jin justru mengatakan bahwa ia lebih tertarik untuk menangkap sang tuan dari para iblis itu. Iblis kanan menimpali bahwa akan sangat sulit menemukan mereka di manor sebesar ini.
Sementara Sakurawa hanya mengingatkan dengan dingin agar mereka memastikan musuh benar-benar mati jika memang harus dibunuh, karena ia tidak ingin repot-repot mengobati mereka. Mendengar itu, Haruo tidak habis pikir bagaimana Sakurawa masih bisa menyebut dirinya seorang dokter dengan pola pikir seperti itu. Namun, perhatian Yuru justru tertuju pada hal lain. Ia penasaran apa yang terjadi pada iblis ketika tuannya mati. Dengan nada serius, Haruo menjelaskan bahwa jika para iblis tidak dipindahkan ke tuan baru sebelum tuannya mati, mereka akan menjadi iblis liar. Itulah sebabnya para iblis selalu memprioritaskan melindungi tuannya. Ketika kontrak mereka berakhir, mereka akan terikat pada tempat itu layaknya roh gentayangan. Dan jika mereka dilupakan serta tidak pernah mendapatkan kontraktor baru, mereka akan menghilang setelah puluhan hingga ratusan tahun. Yuru mengangguk pelan, mengakui bahwa nasib seperti itu terdengar cukup menyedihkan. Ia pun berjanji akan berusaha untuk tidak membunuh tuan mereka. Namun, Haruo justru terkejut setengah mati, menyadari bahwa sebelumnya Yuru benar-benar berniat membunuh mereka semua. Tiba-tiba, Yuru berhenti sejenak dan bertanya pada Jin, apakah iblisnya memiliki busur dan anak panah. Dalam sekejap berikutnya, Makoto memuntahkan berbagai jenis busur. Mulai dari yang sederhana hingga yang terlihat canggih. Yuru hanya bisa menatap bingung, karena ia sama sekali tidak pernah menggunakan senjata seperti itu sebelumnya. Meski begitu, tanpa membuang waktu, ia langsung meraih busur yang paling sederhana, menarik talinya, dan mengarahkan bidikannya tepat ke arah iblis musuh. Saat anak panah itu dilepaskan, hasilnya justru mengejutkan. Anak panah milik Yuru melesat ke arah langit-langit dan meleset jauh dari para iblis. Ia langsung sadar bahwa busur itu masih perlu disesuaikan, sehingga mereka semua kembali berlari untuk menghindari kejaran musuh. Di tengah pelarian itu, Jin menelepon Gaby untuk memastikan keadaannya. Gaby mengaku kalau dirinya memang sempat diserang sesuatu, tetapi nada bicaranya terdengar lebih kesal daripada takut. Jin menjelaskan bahwa mereka sedang menghadapi iblis aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun Gaby justru menyuruhnya segera membereskan semuanya. Jin menjelaskan bahwa tubuhnya sedang terluka dan gerakannya terbatas. Mendengar itu, Gaby malah makin jengkel dan mengatakan bahwa Jin benar-benar tidak berguna sekarang. Meski begitu, ia tetap memerintahkannya untuk melindungi Asa apapun yang terjadi. Jin menjawab bahwa Asa sedang dijaga oleh Yuru dan para iblisnya. Setelah mendengar nama Yuru, Gaby langsung tenang karena ia tahu Yuru sangat bisa diandalkan. Karena merasa tak perlu khawatir lagi, Gaby memutuskan melakukan apa yang ia mau. Ia mengepalkan tangannya, lalu Gabriel langsung menggigit putus kepala iblis yang sedang mereka tahan. Iblis satunya mencoba kabur, tetapi Gaby mengatakan bahwa ia merasa kasihan jika makhluk itu ditinggal sendirian. Dalam sekejap, Gabriel menghabisinya juga. Setelah itu, Gaby berjalan keluar dan melihat banyak iblis lain bersembunyi di dalam bayangan di sekeliling area. Bukannya takut, ia malah berkata bahwa malam ini Gabriel akan mendapatkan camilan larut malam ekstra besar. Sementara itu, Jin memberitahu Asa bahwa Gaby baik-baik saja. Asa merasa lega, lalu memutuskan untuk menghentikan iblis-iblis yang mengejar mereka. Yuru ragu dan bertanya apakah ia benar-benar bisa melakukannya. Asa malah bercanda dengan meminta pelukan jika berhasil, tetapi Yuru langsung menolak karena takut tulang rusuknya remuk. Asa lalu meminta maaf lebih dulu jika ia sampai menghancurkan manor tempat mereka berada. Jin mengatakan bahwa nanti dialah yang akan menanggung kemarahan tuannya. Namun saat Haruo ikut meminta maaf jika menyebabkan kerusakan, Jin malah berkata, Haruo harus menanggung sendiri akibatnya. Haruo pun protes karena merasa diperlakukan tidak adil. Tak lama kemudian para iblis berhasil menyusul mereka. Asa meminta Yuru mengalihkan perhatian iblis putih dan Yuru langsung mengerti apa yang harus dilakukan. Mereka berhenti dan bersiap bertarung. Namun situasi berubah aneh ketika kedua iblis itu menyatu. Dalam sekejap, Asa dan Yuru menghilang dari ruangan. Para iblis mencoba melarikan diri, tetapi kura-kura milik Haruo langsung menjatuhkan tubuh besarnya ke atas mereka hingga menembus lantai manor. Haruo mengaku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun jika para iblis itu bisa membuat orang menghilang, mungkin mereka mengetahui sesuatu tentang orang tua Ace. Jin memperingatkan Haruo agar tidak membunuh iblis tersebut ataupun merusak manor terlalu parah. Rambut Haruo tiba-tiba memberitahu bahwa mereka telah dikepung oleh iblis musuh. Mau tidak mau, Jin harus turun tangan walaupun tubuhnya masih terluka, karena Natsuki dan Fuyuki belum kembali. Ia bertanya di mana Hagure, tetapi Sakurawa menjelaskan bahwa pria itu sedang tidur setelah bekerja tanpa henti. Jika dibangunkan sekarang, ia mungkin akan mengamuk. Jin akhirnya sadar bahwa mereka tidak akan mendapat bala bantuan. Semua bergantung pada dirinya dan para iblis yang tersisa. Di sisi lain,
Asa tiba-tiba mendapati dirinya berada di tempat yang gelap gulita. Ia berulang kali memanggil jin dan yang lainnya, tetapi tak ada jawaban sama sekali. Perlahan, ia menyadari bahwa dirinya benar-benar sendirian. Kegelapan itu membuatnya teringat pada gadis kecil yang pernah ia lihat di desa Higashi. Tangannya mulai gemetar ketakutan. Namun tiba-tiba sebuah suara muncul dari dalam bayangan. Itu adalah iblis kanan. Kemunculannya sempat membuat Asa menjerit ketakutan, tetapi ia segera sadar bahwa itu iblis milik kakaknya. Iblis kanan mengatakan bahwa bahkan dirinya pun tidak bisa melihat apa-apa di tempat itu. Kegelapannya begitu pekat hingga berbeda dari apapun yang pernah mereka alami. Meski begitu, iblis kanan bisa mencium aroma keringat ketakutan Asa. Ia menyadari bahwa gadis itu takut pada gelap dan kesendirian. Dengan mudah, iblis kanan menemukan Asa menggunakan indera penciumannya, lalu menepuk kepalanya sambil berkata bahwa ia tidak sendirian. Perlahan Asa mulai tenang. Ia lalu bertanya apakah Yuru juga berada di tempat itu. Iblis kanan menjawab bahwa ia tidak mencium keberadaan Yuru di sekitar mereka, jadi kemungkinan mereka terpisah. Iblis kanan kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya ia ingin berbicara dengan Asa sejak lama. Saat pertama kali bertemu di desa dulu, Asa langsung menyerangnya, dan sejak tiba di Manor, ia hampir tidak pernah berbicara dengannya. Itu berarti, Asa sadar bahwa iblis kanan adalah musuh alami kekuatannya. Asa akhirnya mengaku bahwa ketika iblis kanan menetralkan kekuatan break miliknya, ia teringat ucapan ayahnya. Menurut sang ayah, iblis kanan dan iblis kiri mampu menghentikan kekuatan break maupun seal agar tidak lepas kendali. Iblis kanan senang karena Asa memahami hal itu. Asa pun menyadari sesuatu. Jika suatu hari kakaknya memperoleh kekuatan seal, maka iblis kiri akan menjadi musuh alami jin. Sementara itu, iblis kiri muncul bersama Yuru di ruang putih kosong yang sangat terang. Tidak ada apa-apa selain hamparan putih tanpa ujung. Iblis kiri mengatakan bahwa selama hidupnya, ia belum pernah melihat tempat seperti ini. Yuru merasa tempat itu memiliki lantai, tetapi cahaya putih di sekeliling mereka membuat keseimbangannya terganggu. Iblis kiri menjelaskan bahwa saat terbang tadi, ia sempat menabrak sesuatu seperti langit-langit. Menurutnya, mereka mungkin berada di dalam penghalang berbentuk bola yang dibuat para iblis tadi. Meski situasinya aneh, Yuru justru meminta bantuan iblis kiri untuk memperbaiki bidikannya. Ia tidak ingin membuang waktu. Ayahnya selalu mengajarkan bahwa senjata harus selalu siap digunakan kapanpun. Iblis kiri heran karena Yuru sama sekali tidak terlihat takut. Namun Yuru menjawab bahwa sejak desanya dihancurkan, hidupnya sudah penuh hal-hal tidak masuk akal. Ia mulai terbiasa dengan kebingungan. Iblis kiri akhirnya setuju membantu. Ia berdiri sambil mengangkat parang sebagai target latihan. Yuru membidik dan melepaskan anak panah, tetapi panah itu malah menghantam kepala iblis kiri. Yuru panik dan meminta maaf, tetapi iblis kiri sama sekali tidak terganggu. Ia mengingatkan bahwa tubuhnya terbuat dari batu, jadi panah seperti itu tidak akan melukainya. Yuru mencoba lagi, dan lagi-lagi panahnya mengenai kepala iblis kiri. Ia segera memeriksa busurnya untuk mencari tahu masalahnya. Namun iblis kiri justru bertanya apakah Yuru tidak khawatir pada Asa. Yuru menjawab bahwa Asa memiliki kekuatan break. Jika tempat ini hanyalah penghalang, maka Asa pasti bisa menghancurkannya. Benar saja, sesaat kemudian Asa berhasil menerobos keluar dari penghalang menggunakan kekuatannya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menghancurkan kontrak antara kedua iblis itu dengan tuan mereka saat ini. Begitu kontraknya hancur, kedua iblis berhenti bergerak. Sakurawa lalu memberikan botol kecil berisi darah Asa. Meski sempat heran karena Sakurawa sebelumnya mengeluh darah itu tidak higienis, Asa tetap segera melemparkannya ke arah kedua iblis. Ia memberitahu mereka bahwa mulai sekarang mereka memiliki tuan baru. Anehnya, kedua iblis itu langsung berubah jinak setelah kontrak baru terbentuk. Asa tersenyum lembut sambil membelai mereka dan bertanya siapa nama mereka. Dengan hangat, ia mengatakan bahwa mulai sekarang mereka akan menghabiskan waktu bersama. Asa segera meminta bantuan kepada mereka. Dengan panik, dia bertanya apakah para iblis itu telah menelan kakaknya. Saat para iblis mengangguk santai, wajah Asa langsung pucat. Ia buru-buru memerintahkan mereka memuntahkan kakaknya, sekarang juga. Untungnya, para iblis itu menurut tanpa perlawanan. Begitu Yuru dan iblis kiri keluar dari penghalang, mereka langsung bersiap menyerang lagi. Namun Asa cepat-cepat menghentikan mereka dan menjelaskan kalau para iblis itu kini berada di pihak mereka. Haruo kemudian menambahkan bahwa kemampuan para iblis yang bisa membuat orang menghilang mungkin berkaitan dengan hilangnya orang tua mereka. Mendengar itu, Yuru langsung menahan diri.
Asa lalu menanyakan keberadaan mantan tuan para iblis tersebut. Anehnya, para iblis itu dengan mudah mengkhianati majikan lamanya. Melihat hal itu, Haruo sampai merinding, sementara Sakurawa hanya bisa menghela napas dan berkata bahwa remaja zaman sekarang benar-benar menakutkan. Para iblis membawa mereka menuju tempat persembunyian mantan majikan mereka. Tempat itu begitu gelap hingga nyaris tak terlihat apapun. Namun tanpa ragu, Yuru langsung melepaskan anak panah ke dalam kegelapan dan berhasil menembus bahu pria itu dengan tepat. Setelah itu, ia meminta iblis kanan menangkapnya. Haruo semakin terkejut melihat kemampuan Yuru, sedangkan Asa justru memandang kakaknya dengan kagum. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar menyadari betapa luar biasanya sang kakak, dan dia sangat bersyukur karena Yuru masih hidup. Di sisi lain, Jin meminta maaf kepada para penghuni Manor atas kekacauan yang terjadi. Ia memperingatkan semua orang yang tidak bisa bertarung agar tetap bersembunyi di tempat aman sampai situasi selesai. Saat bergerak menyusuri Manor, para penyerang diam-diam menyiapkan jebakan untuk meledakkannya dari bawah lantai. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Makoto lebih dulu menyadari rencana itu dan memuntahkan granat ke arah mereka. Ledakan pun terjadi sebelum jebakan sempat dijalankan. Sementara itu, Jin terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Iblis milik I melahap setiap musuh yang mencoba menyerang. Tak lama kemudian, Jin menemukan salah satu penyerang dan langsung menghabisinya. Namun ia sadar bahwa dirinya tidak mengenali siapapun dari kelompok itu. Gaby kemudian datang dan melaporkan bahwa dia sudah mengalahkan beberapa kelompok musuh, tetapi tak satu pun dikenalnya. Jin setuju bahwa para penyerang itu juga tidak terlalu kuat. Tiba-tiba, seorang penyerang jatuh tepat di belakang mereka dengan anak panah menancap di lengannya. Lagi-lagi, mereka tidak mengenal pria itu. Saat ditahan oleh Jin, pria tersebut langsung menyerah ketakutan sambil berkata bahwa para monster bergigi itu sudah merebut iblis miliknya. Melihat panah itu, Jin langsung tahu bahwa pelakunya pasti Yuru. Saat itu, Yuru memang berada di atap Manor, mengawasi sekitar seperti elang pemburu. Setiap penyerang yang terlihat langsung ia lumpuhkan dengan panahnya. Salah satu musuh bahkan memilih bersembunyi di balik semak-semak karena tahu bahwa menghadapi Yuru secara langsung sama saja dengan bunuh diri. Ada juga penyerang yang mencoba kabur lewat gerbang Manor, namun di sana sudah menunggu iblis milik Akio. Dalam sekejap, Akio muncul di belakang pria itu. Pemandangan terakhir yang dilihat pria tersebut hanyalah sosok Akio sebelum semuanya berubah gelap. Pada akhirnya, seluruh Manor hancur berantakan, tetapi semua penyerang berhasil ditangkap. Setelah keadaan tenang, Jin meminta maaf kepada Yuru karena menyeretnya ke masalah ini dan berterima kasih atas bantuannya. Namun Yuru menjelaskan bahwa ia membantu bukan demi mereka, melainkan demi menemukan petunjuk tentang orang tuanya. Tak lama kemudian, Gaby datang memastikan keadaan Asa. Namun ekspresinya langsung berubah saat melihat Yuru. Dia masih mengingat apa yang pernah terjadi di desa dulu, dan jelas keduanya belum saling memaafkan. Ketegangan di antara mereka langsung terasa. Yuru mengatakan bahwa dulu ia memang membiarkan Gaby pergi, tetapi bukan berarti ia sudah melupakan semuanya. Untungnya, Asa segera berdiri di tengah mereka dan meminta keduanya berhenti. Ia menjelaskan bahwa Yuru dan para iblisnya lah yang menyelamatkan mereka semua. Melihat banyaknya penyerang yang berhasil ditangkap, Gaby akhirnya mengakui hal itu. Para tawanan bahkan terlalu takut untuk bergerak karena kehadiran iblis kanan yang terus mengintimidasi mereka. Mereka kemudian mulai menginterogasi mantan pemilik iblis milik Asa. Pria itu mengaku hanya dibayar mahal untuk menangkap si kembar dan tidak tahu siapa dalang sebenarnya. Karena pria itu terus berbohong, Haruo memakai cara klasik. Ia menjatuhkan kura-kura raksasanya ke pangkuan pria itu. Jeritan kesakitan langsung memenuhi ruangan karena rasanya seperti dihimpit batu besar. Dalam kepanikan, pria itu akhirnya mengatakan bahwa pemimpin mereka hanyalah seorang pria berjanggut dengan jaket loreng. Mendengar deskripsi itu, Akio langsung terkejut. Rupanya pria yang ia lumpuhkan di depan gerbang kemungkinan adalah orang yang dimaksud. Namun semuanya sudah terlambat. Ketika ditanya tentang keberadaan pasangan suami istri dari desa Higashi, pria itu tetap mengaku tidak tahu apa-apa. Ia hanya mengatakan bahwa pasangan itu menghilang setelah penerbangan menuju Okinawa. Jawaban itu membuat Yuru frustrasi karena lagi-lagi mereka tidak menemukan petunjuk tentang orang tua mereka. Asa meminta maaf karena tahu kakaknya datang dengan harapan besar. Di tengah interogasi, Asa bertanya mengapa para iblisnya tidak memiliki nama. Pria itu malah kebingungan dan menjawab bahwa ia tak pernah memberi nama pada mereka karena hanya menganggap mereka seperti ternak. Ucapan itu langsung membuat Gaby murka. Dalam sekejap, kepala pria itu sudah berada di antara rahangnya. Meski sangat marah,
Gebi masih menahan diri untuk tidak membunuhnya. Kini Harwo mengerti mengapa para iblis itu begitu mudah mengkhianati mantan tuannya. Mereka diperlakukan seperti benda tanpa perasaan. Tak lama kemudian, Asa mulai memikirkan nama untuk kedua iblis barunya. Para iblis itu langsung mendekat manja kepadanya. Saat mereka tanpa sadar hampir menindih tubuhnya, Asa meminta mereka mengecil, dan keduanya kembali ke bentuk kecil yang justru terlihat lucu di matanya. Melihat itu, Yuru terdiam sesaat sebelum bertanya tentang para pembunuh yang terus mengejar Asa sejak dia meninggalkan gunung. Asa mengangguk dan mengakui bahwa hidupnya memang terus diburu. Kali ini jumlah musuh terlalu banyak, dan tanpa bantuan Yuru, mungkin dia tidak akan selamat. Mendengar itu, Yuru akhirnya memahami mengapa adiknya selalu terlihat dingin dan penuh amarah. Namun kemudian, ia menanyakan sesuatu yang lebih dalam. Apakah para pembunuh itu juga yang mengambil mata kanan Asa? Asa terdiam lama. Dengan suara pelan, ia akhirnya mengaku bahwa dirinya tidak ingin berbohong lagi kepada kakaknya. Lalu ia mengatakan kebenaran yang selama ini disembunyikan, bahwa dirinya pernah mati. Dan orang yang membunuhnya adalah seorang pembunuh dari desa Higashi. Cerita kembali ke masa lalu Yuru, menuju hari ketika ia pertama kali merasakan niat membunuh seseorang diarahkan kepadanya. Saat itu, ia masih kecil dan sedang berburu bersama ayahnya, Mine, di pegunungan dekat desa Higashi. Di tengah perburuan, seorang pria asing tiba-tiba muncul dan menjatuhkan Yuru ke tanah. Dengan pisau terangkat di atas kepala anak itu, pria tersebut berkata bahwa Yuru tidak dibutuhkan di dunia ini. Saat itulah Yuru pertama kali merasakan aura membunuh yang menyesakkan. Ketakutan itu seolah menusuk tubuhnya hingga ke dalam daging. Namun sebelum pria itu menyerang, tubuhnya mendadak berhenti bergerak lalu roboh ke tanah. Sebuah panah dari Mine menembus lehernya, sementara Yuru tanpa sadar telah menusuk penyerang itu dalam kepanikan. Melihat putranya gemetar ketakutan, Mine segera memeluknya dan meminta maaf karena sempat lengah. Ia lalu menjelaskan bahwa perasaan yang baru dirasakan Yuru adalah niat membunuh. Menurutnya, selama masih hidup, anak itu akan menghadapi hal serupa berkali-kali. Karena itu, ia tidak boleh ragu terhadap orang yang mencoba membunuhnya. Setelah membuang mayat bandit ke jurang, Mine memutuskan untuk bermalam di gunung agar Yuru bisa menenangkan diri. Di sana, ia mengajari putranya cara mengendalikan rasa takut dengan mengatur napas dan tetap tenang dalam situasi berbahaya. Ia berkata bahwa rasa takut dapat membunuh pemburu lebih cepat daripada monster manapun. Karena itu, seseorang harus mampu menganalisis keadaan dan memanfaatkan apapun di sekitarnya untuk bertahan hidup. Malam itu, Min juga memperingatkan Yuru agar tidak memberitahu siapapun tentang serangan bandit tersebut. Ia meyakinkan bahwa desa mereka tidak akan diserang, jadi Yuru harus berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya mereka kembali ke desa Higashi dan disambut warga yang khawatir. Mine menjelaskan bahwa mereka hanya mengejar buruan terlalu jauh hingga harus bermalam di gunung. Meski ada warga yang merasa aneh karena Min pulang tanpa hasil buruan, ia hanya menanggapinya dengan santai. Tak lama kemudian, Kyoka, ibu Danji, menyapa mereka dengan lega. Setelah itu muncul Yamaha, wanita yang terlihat curiga terhadap keadaan mereka. Ia bertanya apakah sesuatu terjadi di gunung, lalu memperhatikan darah di pakaian Yuru. Sesaat Yuru membeku mengingat kejadian semalam, tetapi Mine dengan tenang menjelaskan bahwa itu hanyalah darah tikus yang mereka makan saat berkemah. Ia segera mengganti topik agar pembicaraan berakhir. Di rumah, ibu Yuru, Nagisa, menyambut mereka dengan lega. Di sana juga ada Asa, gadis yang selama ini dianggap sebagai saudara perempuan Yuru. Saat melihat Yuru kelelahan, Asa dengan lembut menyuruhnya menjaga diri. Sikap hangat gadis itu membuat Yuru kembali tenang dan mulai bercerita tentang pengalaman berburu mereka. Namun, di tengah suasana itu, Min diam-diam membisikkan kejadian sebenarnya kepada Nagisa. Perubahan ekspresi kedua orang tua mereka membuat Yuru dan Asa ikut terdiam. Tidak lama setelah kejadian itu, kedua orang tua mereka menghilang dari desa. Selama bertahun-tahun, Yuru percaya bahwa mereka meninggalkan dirinya dan Asa. Namun kenyataannya jauh lebih pahit. Orang tua mereka ternyata melarikan diri bersama Asa, sementara Yuru sendirilah yang ditinggalkan. Bahkan gadis yang hidup bersamanya selama 10 tahun ternyata bukan saudara kandungnya yang asli. Menurut pengakuan Asa yang sekarang berada di hadapannya, seluruh penduduk desa Higashi telah membohongi Yuru selama ini. Kembali ke masa sekarang, Asa mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya sudah pernah mati. Setelah melarikan diri dari desa Higashi, keluarganya terus diburu hingga akhirnya diterima oleh klan Kagemori. Mereka mengira semuanya sudah aman, tetapi kedua orang tua mereka tiba-tiba menghilang.
Kemudian saat berusia 15 tahun, Asa ditangkap oleh pembunuh dari desa Higashi dan dibunuh. Namun setelah kematiannya, ia memperoleh kekuatan bernama Break. Cerita lalu beralih ke kenangan Asa setelah kematiannya. Ia terbangun di sebuah jalan yang dipenuhi tengkorak. Di ujung jalan berdiri sosok iblis di depan pohon raksasa. Kebingungan, Asa mengatakan bahwa ia baru saja dibunuh oleh pembunuh dari desa Higashi. Iblis itu dengan dingin menjawab bahwa ia memang sudah mati. Saat Asa bertanya apakah tempat itu neraka, iblis tersebut justru heran mengapa ia langsung berpikir akan masuk neraka. Ia lalu menjelaskan bahwa tempat itu adalah perbatasan antara dunia manusia dan dunia orang mati. Di bawah akar pohon raksasa terdapat tumpukan buku. Sang iblis mencari sebuah buku tertentu, lalu menjelaskan bahwa tempat itu dikenal sebagai Yamoto Hiyasaka. Mendengar nama itu, Asa teringat legenda desa yang pernah diceritakan ayahnya. Konon, anak kembar laki-laki dan perempuan yang lahir di desa Higashi pada hari ketika siang dan malam sama panjang akan pergi ke dunia bayangan dan memerintah para iblis. Namun sang iblis mengatakan bahwa legenda manusia selalu berubah dari waktu ke waktu. Tempat ini bukan dunia bayangan, melainkan gerbang sebelum menuju ke sana. Asa masih tidak percaya bahwa penduduk desa Higashi benar-benar mencoba membunuhnya. Tetapi iblis itu mengingatkan bahwa seseorang tidak mungkin tiba di tempat tersebut tanpa mati terlebih dahulu. Kemudian sang iblis menjelaskan bahwa manusia yang datang ke sana memiliki dua pilihan, tetap mati atau menerima kekuatan mereka dan hidup kembali. Jika memilih mati, Asa hanya perlu menjatuhkan diri dari jalan itu. Namun jika ingin hidup, ia harus menerima kekuatan Break. Iblis itu menjelaskan bahwa Break adalah kekuatan yang sangat berbahaya. Selama Asa dapat melihat targetnya, ia bahkan mampu memisahkan kepala musuh dari tubuhnya dalam sekejap. Dengan kemampuan seperti itu, ia bisa mengakhiri perang seorang diri, atau bahkan dipuja sebagai pahlawan. Tetapi sebagai gantinya, hidupnya akan dipenuhi orang-orang yang ingin memanfaatkan kekuatannya. Neraka yang sebenarnya mungkin justru menantinya di dunia manusia. Mendengar semua itu, Asa merasa mungkin lebih baik tetap mati saja. Kedua orang tuanya telah menghilang, dan semua yang terjadi terasa seperti kesalahannya. Namun di tengah keputusasaan itu, ia tiba-tiba teringat pada Yuru. Dengan panik, ia bertanya kepada sang iblis apakah kakaknya juga sudah mati dan datang ke tempat itu. Sang iblis menjawab bahwa mereka tidak tahu apapun tentang Yuru. Jika ia mati, maka jiwanya akan pergi ke tempat lain milik Sil, bukan ke sana. Artinya, Yuru belum pernah datang ke dunia itu, dan nasibnya masih belum diketahui. Asa jatuh berlutut dengan tubuh gemetar. Dalam keadaan terluka parah, ia sadar bahwa dirinya belum boleh mati. Adiknya masih tertinggal di desa, dan ia bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah dibunuh seperti dirinya. Pikiran itu membuat tekadnya bangkit. Apapun yang terjadi, ia harus kembali menyelamatkan saudaranya. Di hadapannya, para iblis bertanya apakah ia memilih hidup atau mati. Namun tanpa perlu menjawab, sorot mata Asa sudah memperlihatkan pilihannya. Mereka lalu mengatakan agar ia terus berjalan ke depan dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Sementara itu, tubuh Asa terbaring bersimbah darah setelah seorang pembunuh dari desa Higashi menggorok lehernya. Beberapa menit berlalu tanpa tanda-tanda kehidupan. Seorang pria mulai cemas karena gadis itu tak kunjung bangkit. Wanita di sampingnya tak percaya dengan keadaan itu. Ia mengatakan bahwa pasangan kembar pertama dalam 400 tahun akhirnya telah lahir. Jadi mustahil semuanya berakhir seperti ini. Namun pria tersebut menduga bahwa gadis itu mungkin hanya umpan yang disiapkan oleh klan Kagemori. Wanita itu membantah keras. Ia yakin gadis itu benar-benar Asa karena pernah melihatnya di desa. Tetapi pria itu mengingatkan bahwa ia hanya melihatnya bertahun-tahun lalu ketika Asa masih kecil dan dikurung di sel gelap. Meski begitu, wanita itu tetap bersikeras. Akhirnya, pria itu menyimpulkan bahwa mereka gagal membangkitkan kekuatan Break. Namun wanita itu berkata mereka masih bisa mendapatkan kekuatan Seal, kekuatan yang cukup untuk mengendalikan dunia bawah. Ia juga menjelaskan bahwa saudara laki-laki Asa telah dicuci otak oleh desa, sehingga mereka hanya perlu membunuhnya juga. Namun, saat mereka sedang membicarakan rencana baru, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, Asa bangkit dan menggunakan kekuatan Break untuk pertama kalinya. Dengan mudah, ia menghancurkan tali yang mengikat tubuhnya. Kedua orang itu langsung sadar bahwa gadis tersebut hidup kembali. Sebelum mereka sempat bereaksi, Asa menggunakan kekuatan itu lagi tanpa ragu. Serangannya menghantam mereka dengan penuh amarah dan tanpa belas kasihan. Di sisi lain, Gaby mencari Asa kemana-mana bersama Gabriel.
Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya menemukannya di tengah tumpukan mayat. Melihat semua itu, Gaby berkata bahwa urusan membunuh seharusnya diserahkan kepada orang-orang aneh seperti mereka. Namun Asa meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia memang tidak pernah memilih menjadi kembar terpilih. Tetapi sekarang ia telah memilih jalannya sendiri, sehingga ia siap mengotori tangannya dengan darah. Kembali ke masa sekarang, Asa menceritakan semua kejadian itu kepada Yuru dengan wajah sedih. Ia meminta maaf karena gadis kecil yang polos dan tak berdosa yang dulu dikenal Yuru sudah tidak ada lagi. Sementara itu, Gaby kembali ke kamarnya bersama Gabriel dan menemukan patung berbentuk lembu dan kuda yang telah hancur di lantai. Patung-patung itu menyerupai iblis yang pernah ia kalahkan. Setelah memeriksanya, ia sadar bahwa benda-benda itu sangat dirawat dan pasti memiliki arti penting bagi pemiliknya. Tanpa berkata apa-apa, Gaby membawa patung-patung tersebut ke taman dan menguburkannya dengan layak, lalu menaruh batu di atasnya sebagai penanda makam kecil. Karena semua kekacauan itu, hari sudah berubah pagi. Gaby pun mulai mengeluh lapar dan penasaran dengan menu sarapan hari itu. Di dalam mansion, semua orang sibuk membersihkan sisa kerusuhan semalam. Namun, sebelum mereka selesai, seseorang datang dari luar gerbang dan menyapa dengan ceria. Akio membuka pintu dan melihat Dera berdiri di sana. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama asli dan mengatakan bahwa dirinya datang untuk menjemput Yuru. Berita itu segera sampai kepada Jin, lalu ia memberitahu Asa bahwa seseorang dari klan Tadera datang untuk saudara laki-lakinya. Iblis kanan baru sadar bahwa mereka lupa memberi kabar kepada Dera sebelum pergi. Berbeda dengan Asa yang mempercayai klan Kagemori, Dera justru menganggap mereka merepotkan. Bahkan Hana sebelumnya juga mengatakan bahwa ia lebih memilih tidak berurusan dengan klan tersebut. Karena bingung harus percaya kepada siapa, Yuru memutuskan untuk mendengarkan kedua pihak sekaligus. Ia lalu meminta Jin mengizinkan Dera masuk ke mansion. Jin memerintahkan Akio membawa tamu itu ke pintu masuk sambil mengingatkannya agar tidak membunuh siapapun kali ini. Akio langsung menjawab bahwa dirinya tidak akan melakukannya dan mengingatkan bahwa ia sudah meminta maaf sebelumnya. Di perjalanan menuju aula depan, Asuma menghampiri mereka dan bertanya mengapa mansion terlihat berantakan. Dengan santai, Jin menjelaskan bahwa sejumlah pengguna iblis dari luar menyerang mansion dan mengamuk. Asuma mengatakan bahwa situasi itu pasti sulit, tetapi Jin langsung kesal karena pria itu tidak datang membantu sama sekali. Saat ditanya apa yang dilakukannya ketika keributan terjadi, Asuma hanya tersenyum santai dan berkata bahwa dirinya sedang tidur. Jawaban itu membuat Jin makin jengkel, karena sulit dipercaya seseorang dengan pendengaran setajam Asuma tidak mendengar kekacauan sebesar itu. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Hagura Hikaru datang dan terkejut melihat kondisi mansion yang rusak. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi, lalu langsung khawatir pada Asa setelah mendengar bahwa para penyerang memburu pasangan kembar tersebut. Asa segera muncul dan meyakinkannya bahwa dirinya baik-baik saja. Mendengar itu, Hagura merasa lega. Namun ia kemudian terkejut saat mengetahui bahwa saudara laki-laki Asa ternyata juga berada di mansion. Ia langsung senang karena akhirnya Asa berhasil menemukan adiknya. Dengan ramah, ia menyapa Yuru dan mengatakan bahwa dirinya sering mendengar cerita tentangnya. Namun suasana berubah ketika ia melihat dua iblis besar berdiri di belakang Yuru. Tatapan dingin iblis kanan dan iblis kiri membuat tubuhnya langsung membeku ketakutan. Melihat reaksinya, Asa segera menjelaskan bahwa kedua iblis itu adalah milik Yuru. Meski masih pucat, Hagura tetap memaksakan diri untuk menyapa mereka dengan sopan. Setelah suasana sedikit tenang, Hagura meminta maaf kepada Jin karena tidak membantu saat mansion diserang. Ia menjelaskan bahwa dirinya kelelahan setelah menyelesaikan pekerjaannya dan benar-benar tertidur pulas. Namun Jin tidak mempermasalahkannya. Ia malah memberi selamat karena Hagura berhasil menyelesaikan tenggat pekerjaannya tepat waktu. Meski begitu, Hagura tetap khawatir karena mansion yang seharusnya dilindungi penghalang ternyata masih bisa ditembus musuh. Jin setuju dan mengatakan bahwa mereka harus mencari tahu kapan dan bagaimana para penyerang itu berhasil masuk. Ia bahkan berencana menginterogasi para tawanan dengan metode tertentu. Saat mereka tiba di pintu masuk, sebuah mobil mendekat. Jin langsung memberitahu semua orang bahwa kepala klan telah kembali. Dari mobil itu, Gonzo keluar sambil mengatakan bahwa tampaknya mereka mengalami masalah besar selama dirinya pergi. Tak lama kemudian, Dera juga keluar dari mobil yang sama. Melihat hal itu, Jin tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Namun Gonzo dengan santai menjelaskan bahwa mereka kebetulan bertemu di jalan sehingga ia memberi Dera tumpangan. Ia lalu memperkenalkan dirinya sebagai kepala klan sekaligus wali bagi Yuru. Dengan ramah, Dera menanyakan keadaan Yuru
Sementara Gonzo sama sekali tidak terlihat terganggu oleh keberadaan iblis milik anak itu. Ia bahkan memuji mereka dengan santai sambil tertawa keras. Namun berbeda dengan Gonzo, Jin tetap waspada terhadap Dera karena klan Tedara dikenal sebagai penghubung antara desa Higashi dan dunia luar. Klan itu sangat tertutup dan belum pernah menunjukkan diri sebelumnya. Diam-diam, iblis kanan bertanya kepada Yuru apakah mungkin klan Kagemori dan Tedara sebenarnya bekerja sama. Namun Yuru langsung membantah. Ia mengatakan bahwa dirinya bisa merasakan sendiri kalau lelaki tua itu dan Jin benar-benar ingin membunuhnya. Akhirnya, dengan tenang Yuru berkata kepada Dera bahwa Asa telah memberitahunya mengenai kekuatan sial yang akan ia dapatkan jika mati. Ia lalu menatap iblis kanan dan iblis kiri, mempertanyakan kenapa mereka juga menyembunyikan fakta tersebut darinya, padahal mereka jelas sudah mengetahuinya sejak awal. Dera lalu menjelaskan bahwa ia hanya pernah mendengar legenda desa itu, tetapi tidak mengetahui detail lengkapnya. Satu hal yang ia tahu pasti, sosok itu adalah seorang kakak yang baik dan sangat peduli pada keluarganya. Karena itu, jika ada seseorang yang menyakiti Asa lalu mengancamnya, ia yakin pria tersebut akan rela mempertaruhkan nyawanya tanpa ragu. Menurut Dera, kemampuan untuk mati sekali lalu hidup kembali justru membuat seseorang lebih mudah bertindak ceroboh. Cara berpikir seperti itu sangat berbahaya, karena seseorang bisa mulai menganggap nyawanya sendiri tidak berharga. Mendengar itu, iblis kanan segera memperingatkannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan seseorang benar-benar bisa kembali hidup setelah mati. Sementara itu, iblis kiri mengingatkan semua orang bahwa mereka adalah pasangan kembar pertama dari desa Higashi dalam 400 tahun terakhir. Alasannya, karena salah satu pasangan kembar di masa lalu ternyata tidak pernah kembali hidup. Suasana langsung berubah hening setelah mendengar penjelasan tersebut. Tak ada seorang pun yang mampu berkata-kata. Namun, Gonzo akhirnya memecah kesunyian itu. Ia mengatakan bahwa pembicaraan seperti ini tidak cocok dilakukan sambil berdiri di tengah ruangan. Menurutnya, mereka sebaiknya melanjutkan diskusi saat sarapan. Ia pun segera memerintahkan para pelayan mansion untuk menyiapkan makanan secepat mungkin. Setelah itu, Gonzo tertawa kecil sambil meyakinkan Yuru bahwa mereka tidak akan meracuni makanannya atau melakukan hal aneh lainnya. Mendengar itu, Dera tersenyum ceria lalu mengucapkan terima kasih atas hidangan yang telah disiapkan. Ia mengatakan bahwa dirinya benar-benar menghargai jamuan tersebut. Asa merasa sangat bahagia karena akhirnya bisa sarapan bersama kakaknya. Sementara itu, Gonzo masuk lebih dulu ke aula mansion untuk mencari tempat makan bersama. Tetapi ia langsung mendapati ruangan itu hancur berantakan akibat kejadian sebelumnya. Melihat kondisi tersebut, Hagura menawarkan diri untuk memperbaikinya. Setelah mendapat izin, ia maju dan memanggil dua iblis miliknya. Api putih muncul di bahu kirinya. Lalu, dengan satu gerakan tangan, seluruh puing dan kotoran di lantai langsung menghilang, meninggalkan permukaan putih polos seperti kanvas kosong. Yuru, Dera, dan yang lain hanya bisa tercengang melihat semuanya lenyap dalam sekejap. Sesaat kemudian, api hitam muncul di bahu kanan Hagura. Ia kembali menggerakkan tangannya, dan lantai yang tadi putih perlahan berubah kembali seperti semula. Retakan, ukiran, hingga detail kecilnya pulih sempurna. Ia melakukan hal yang sama pada dinding dan pilar hingga seluruh aula kembali utuh dalam waktu singkat. Yuru dan Dera bahkan berlutut untuk memastikan lantai itu benar-benar sudah pulih. Mereka tidak percaya kerusakan sebesar itu bisa diperbaiki secepat ini. Dengan santai, Hagura memperkenalkan kedua iblisnya. Api putih bernama Whiteout, sedangkan api hitam bernama Ink. Ia menjelaskan bahwa whiteout dipakai untuk menghapus kerusakan, lalu ink digunakan untuk menggambar ulang objek tersebut. Menurut Asa, kemampuan itu sangat bergantung pada pengamatan dan imajinasi, sehingga kecocokan Hagura dengan kedua iblis itu sangat sempurna. Hagura kemudian mengaku bahwa dirinya seorang mangaka. Bahkan menurutnya, kebiasaan iblis-iblisnya meludah adalah bentuk kasih sayang. Yuru tidak mengerti apa itu mangaka, tetapi Dera langsung terkejut ketika sadar bahwa nama Hagura pernah muncul sebagai kreator asli beberapa film terkenal. Dengan sedikit malu, Hagura mengungkapkan bahwa Hagura hanyalah nama pena. Nama aslinya sebenarnya adalah Hikaru Kagemori. Melihat kebingungan Yuru, Asa menjelaskan bahwa nama pena adalah identitas samaran seorang penulis. Dera semakin terkejut saat mengetahui bahwa pria itu berasal dari keluarga Kagemori. Maka Hagura menjelaskan bahwa dirinya, Jin, dan Asuma adalah saudara kandung. Ia anak tertua, Asuma anak tengah, sedangkan Jin adalah yang termuda. Karena mereka memiliki ibu berbeda, wajah mereka sama sekali tidak mirip. Menurut Asuma, sebagai anak tertua, Hagura seharusnya menjadi kepala klan berikutnya. Namun pria itu langsung menolak keras. Ia mengaku tidak ingin memimpin klan yang penuh urusan gelap.
Ia hanya ingin hidup damai sambil menggambar manga dan merasa dirinya masih memiliki moral yang lebih baik dibanding keluarganya. Tak lama kemudian, Dera menyadari bahwa bagian aula yang diperbaiki terlihat monokrom. Ia pun bertanya, apakah itu aman? Hagura menjelaskan bahwa warna di sekitar ruangan nantinya akan meresap kembali hingga semuanya normal. Namun setelah memperhatikan lebih teliti, ia malah panik sendiri karena menyadari beberapa detail hasil perbaikannya terlalu sempurna. Pilar yang seharusnya terlihat tua malah tampak baru, dan tatami yang sering diinjak justru terlihat bersih tanpa cacat. Ia langsung ingin memperbaikinya lagi, tetapi Jin menghentikannya dan menyuruh semua orang sarapan terlebih dahulu. Para pelayan mansion kemudian mulai menyiapkan meja dan bantal duduk. Gonzo menjelaskan bahwa klan mereka tidak terlalu peduli dengan tradisi atau aturan tempat duduk, karena mereka masih tergolong klan baru. Saat Yuru berdiri kebingungan, dua makhluk humanoid kecil datang membawa bantal untuknya. Bahkan para makhluk pendamping lain juga diberi tempat duduk. Ketika mereka heran karena tidak memakan makanan manusia, Gonzo hanya menjawab bahwa semua tamu diperlakukan setara dimension itu. Sarapan pun dimulai. Namun suasana tenang tidak bertahan lama ketika Jin bertanya kepada Dera bagaimana ia bisa mengetahui keberadaan Yuru. Dera hanya menjawab singkat bahwa itu rahasia sambil terus makan. Jin lalu mengungkapkan bahwa mansion mereka diserang banyak iblis semalam. Karena waktunya bertepatan dengan kedatangan Yuru, ia curiga serangan itu dikirim oleh desa Hagashi. Namun Dera membantah dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa soal itu. Sementara mereka berdebat, Yuru sama sekali tidak peduli dan sibuk menikmati makanan. Asa diam-diam memperhatikannya dengan penuh haru, bahkan sampai berkaca-kaca hanya karena melihat kakaknya meminum sup miso. Percakapan kemudian berubah ketika Dera bertanya apakah keluarga Kagemori memperlakukan Asa dengan buruk. Wajah gadis itu langsung serius. Ia mengatakan bahwa keluarga itu sudah merawat dan membesarkannya dengan baik. Menurutnya, mansion tersebut adalah tempat aman karena para pembunuh jarang bisa masuk ke sana. Namun ia juga menjelaskan bahwa hidupnya tetap berbahaya di luar mansion. Saat pergi ke rumah sakit biasa, ia pernah diculik oleh pembunuh dari desa Hagashi. Ketika Dera bertanya apakah ia sakit parah, Asa menjawab dengan tatapan mengerikan bahwa dirinya menderita tukak lambung. Ia mengatakan bahwa stres akibat terus diburu agen desa Hagashi sampai membuat lambungnya berlubang. Mendengar itu, wajah Dera langsung pucat. Dengan gugup, ia menegaskan bahwa dirinya bukan orang yang memberi perintah tersebut. Ia bahkan meminta maaf atas tindakan kaum ekstremis dari desanya. Tak lama kemudian, pembicaraan beralih ke masalah identitas dan registrasi keluarga. Dera khawatir karena akan sulit bagi Yuru menggunakan rumah sakit tanpa dokumen resmi. Asa menjelaskan bahwa dirinya sendiri belum memiliki registrasi resmi di wilayah itu. Ia sebenarnya ingin mengurusnya melalui garis keluarga ibunya, tetapi kedua orang tuanya menghilang setelah diserang seseorang. Dera tampak benar-benar terkejut mendengar hal itu. Meski berada di pihak desa Hagashi, ia mengaku belum pernah mendengar tentang hilangnya orang tua mereka, namun Gonzo langsung meragukan ucapannya. Dengan serius, Dera menjelaskan bahwa meski ia akan membunuh siapapun yang masuk ke wilayahnya tanpa izin, ia tidak pernah menyerang orang lebih dulu. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan kaum ekstremis desa Hagashi. Bahkan, ia datang ke mansion tanpa senjata dan secara damai hanya untuk menjemput Yuru. Karena itu, menurutnya, serangan semalam mungkin saja dilakukan oleh kelompok ekstremis dari pihak Kagemori sendiri. Mendengar itu, Gonzo hanya menyesap supnya sebelum berkata bahwa setiap kali pasangan kembar terkutuk lahir, dunia selalu jatuh dalam kekacauan. Karena itulah, ia percaya Asa dan Yuru harus menjadi pasangan kembar terakhir. Menurutnya, desa Hagashi adalah desa menyedihkan yang masih terikat mimpi lama untuk menaklukkan dunia. Namun zaman sudah berubah, karena mereka memiliki darah yang sama, maka menjadi tanggung jawab mereka sendiri untuk mengakhiri desa itu dan menghentikan tragedi serupa terulang kembali. Asuma akhirnya mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya, orang-orang yang diberi kekuatan oleh para dewa seharusnya menggunakan kekuatan itu untuk memimpin dunia dengan damai. Ia percaya bahwa kekuatan seperti Brick dan Seal bukan sesuatu yang harus dimusnahkan, melainkan dikendalikan oleh organisasi yang tepat. Ketika Dera bertanya apakah klan Kagemori mampu mengendalikan kekuatan itu, Asuma menjawab dengan yakin bahwa mereka sanggup. Sejak tadi, Yuru hanya diam menikmati makanan. Namun akhirnya ia ikut berbicara. Ia mengingat saat dirinya bertanya apakah mereka adalah anak-anak terkutuk pembawa kekacauan, dan mereka langsung menyangkalnya. Menurut mereka, kekacauan justru muncul dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kekuatan mereka. Jawaban itu memberi ketenangan bagi Yuru, membuatnya merasa bahwa mereka tidak salah hanya karena terlahir berbeda. Setelah selesai makan, Yuru menatap Asa dan mengatakan bahwa gadis itu terlalu sering meminta maaf. Ia memang tidak memaafkan serangan terhadap desa,
Tetapi menurutnya, Asa juga meminta maaf atas hal-hal yang bukan salahnya. Ia ingin tahu siapa yang membuat gadis itu merasa seolah semua beban dunia ada di pundaknya. Yuru juga tidak mengerti mengapa mereka harus hidup bersembunyi hanya karena terlahir sebagai anak kembar takdir. Ia menegaskan bahwa orang lain tidak berhak menentukan bagaimana mereka menjalani hidup. Dengan penuh tekad, Yuru meminta Dera memastikan bahwa perkataannya sampai ke desa Higashi dan klan Kagemori. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan lari ataupun bersembunyi. Jika ada orang yang menginginkan kepalanya, mereka harus datang sendiri untuk mengambilnya. Dan setelah mengalahkan mereka, ia akan memeras semua informasi yang dimiliki para penyerang itu. Semua orang terkejut mendengar deklarasinya. Namun sebelum siapapun sempat menanggapi, Asa tiba-tiba berdiri sambil memarahi Yuru habis-habisan. Ia menyebut adiknya idiot karena tidak tahu betapa mengerikannya hidup sambil terus diburu pembunuh bayaran. Asa tidak ingin Yuru mengalami penderitaan yang sama dengannya. Karena itu, ia memohon agar adiknya lari, bersembunyi, dan tidak membuang nyawanya begitu saja. Di sisi lain, kanan dan kiri justru terlihat senang. Iblis kanan berkata bahwa sebagai iblis milik Yuru, mereka akan mengikuti kemanapun tuannya pergi, termasuk menghadapi masalah berbahaya. Gebi bahkan mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan keputusan itu, karena sekarang Yuru bersedia memikul setengah dari beban yang selama ini ditanggung Asa sendirian. Mendengar itu, mata Asa mulai berkaca-kaca. Dengan suara pelan, ia mengaku bahwa sebenarnya ia sudah tahu sejak awal kalau Yuru adalah orang yang baik. Tak lama kemudian, Gonzo menawarkan agar Yuru bergabung dengan klan Kagemori demi keselamatannya. Namun tanpa ragu, Yuru langsung menolak. Ia menjelaskan bahwa meskipun desa Higashi memiliki banyak sisi buruk, tempat itu tetap kampung halamannya. Di sana ia lahir, dibesarkan, dan memiliki teman-teman yang berharga. Ia memahami tujuan klan Kagemori, tetapi memahami bukan berarti menerima. Ia tidak mungkin berpihak kepada orang-orang yang telah menyerang desanya. Meski begitu, Yuru tetap berterima kasih karena mereka telah membantu mencari keberadaan kedua orang tuanya. Ia mengatakan bahwa untuk sementara dirinya akan bekerja sama dengan Dera dan mencari mereka dengan caranya sendiri. Dera sendiri terlihat frustrasi karena keadaan menjadi semakin rumit. Padahal, ia hanya ingin hidup tenang tanpa menarik perhatian. Namun karena dirinya sekarang adalah wali Yuru, ia memilih menghormati keputusan anak itu dan melindunginya. Sebelum mereka pergi, Asa tiba-tiba berlutut di lantai sambil memohon kepada kanan, kiri, dan Dera untuk menjaga adiknya. Mereka semua langsung menyetujui permintaan itu. Kemudian mereka mengantar Yuru dan Dera sampai ke gerbang. Di sana, Asa mengatakan bahwa ia tidak bisa melangkah lebih jauh karena batas penghalang berada tepat di tempat itu. Jika keluar, ia bisa langsung diserang oleh orang-orang yang mengincar kekuatan Brick. Saat hendak pergi, Yuru tiba-tiba menyadari sesuatu. Fakta bahwa Asa bahkan tidak bisa meninggalkan tempat itu membuatnya sadar bahwa sang kakak sebenarnya hanya mengganti penjara lamanya di desa dengan sebuah mansion mewah. Tiba-tiba Asa teringat sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Ia mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto kedua orang tua mereka sebelum menghilang. Yuru langsung terpana melihat gambar itu. Ia bahkan mengira itu semacam lukisan cetak kayu yang luar biasa. Asa hanya tertawa kecil sebelum membuka kamera dan mengambil foto mereka berdua. Melihat dirinya muncul di dalam gambar membuat Yuru benar-benar kagum. Asa menjelaskan bahwa teknologi itu mampu menangkap momen secara sempurna. Walaupun tidak memahami cara kerjanya, Yuru mengaku sangat terkesan. Diam-diam, Asa merasa puas karena berhasil mendapatkan foto bersama adiknya. Kanan dan kiri juga ingin ikut berfoto, tetapi Asa menjelaskan bahwa iblis biasanya tidak muncul di kamera. Jin menambahkan bahwa mereka pada dasarnya seperti roh, sehingga hanya dalam kondisi tertentu mereka bisa tertangkap gambar. Beberapa saat kemudian, Yuru meminta melihat foto orang tua mereka sekali lagi. Kali ini ia memperhatikannya dengan saksama. Ia menyadari bahwa kedua orang tuanya mengenakan pakaian dari dunia bawah, membuat mereka tampak asing di matanya. Dengan suara pelan, Yuru mengatakan bahwa sudah 10 tahun ia tidak melihat mereka. Ia bertanya-tanya di mana mereka berada sekarang. Asa tersenyum lembut dan meyakinkan bahwa ayah dan ibu mereka pasti masih hidup. Ia bahkan berjanji akan mencetak foto itu dan mengirimkannya kepada Yuru. Mendengar itu, Yuru terlihat sangat senang. Maka Asa segera menanyakan alamat tempat tinggalnya. Namun jawaban Yuru sangat membingungkan. Ia mengatakan dirinya tinggal di prefektur Gintama. Meskipun terdengar tidak yakin, Asa langsung sadar bahwa ia gagal mendapatkan alamat adiknya. Ia kemudian mencoba bertanya kepada Dera, tetapi pria itu langsung menolak memberikan informasi apapun kepada seseorang yang bekerja sama dengan klan Kagemori. Sebagai gantinya, semua orang mulai memikirkan cara lain untuk tetap saling berhubungan. Ada yang mengusulkan merpati pos, radio, bahkan papan pesan di stasiun Shinjuku.
Yang paling aneh adalah usulan Yuru untuk memakai sinyal asap, yang langsung ditolak karena melanggar aturan kebakaran. Akhirnya, Jin memberikan kartu nama sebuah bar milik klan Kagemori kepada Dera. Ia mengatakan bahwa tempat itu bisa dijadikan jalur komunikasi jika diperlukan. Melihat kartu itu, Dera langsung tersenyum lebar, membuat Jin kesal karena yakin pria itu hanya berniat datang untuk minum gratis di sana. Tak lama kemudian, Dera memutuskan bahwa sudah waktunya mereka pergi. Ia pun mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka mencari orang tua si kembar, sekaligus berterima kasih atas sarapan yang telah diberikan. Sesaat setelah mereka keluar dari gerbang, Asa menghentikan Yuru untuk mengatakan satu hal lagi. Dengan suara pelan dan penuh penyesalan, ia menjelaskan bahwa kedua orang tua mereka sebenarnya sangat terpukul karena tidak bisa membawa Yuru pergi bersama mereka. Saat itu, Yamaha menghalangi jalan mereka, sehingga satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah meninggalkan gunung bersama dirinya saja. Namun, mereka sebenarnya ingin membawa Yuru juga. Mereka tidak meninggalkannya karena keinginan sendiri. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Yuru langsung runtuh. Ia segera memalingkan wajahnya agar air matanya tidak terlihat, lalu berkata bahwa hanya dengan mendengar penjelasan itu saja, semua perjalanan ke tempat ini sudah terasa sangat berarti baginya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, ia mulai berjalan menjauh. Namun tanpa berpikir panjang, Asa tiba-tiba berlari keluar melewati gerbang dan memeluknya dari belakang sambil menangis. Setelah beberapa saat, ia perlahan melepaskan pelukan itu dan menaruh tangannya di punggung Yuru, meminta kakaknya itu untuk menjaga diri baik-baik. Tak lama setelah Asa pergi, tubuh Yuru langsung lemas hingga jatuh terduduk. Dengan suara lirih, ia berkata bahwa dirinya terlalu ceroboh. Jika tadi yang memeluknya adalah seekor beruang, mungkin ia sudah mati sekarang. Meski begitu, ia tidak bisa lagi menahan tangisnya. Kini tidak ada sedikit pun keraguan di hatinya. Gadis itu benar-benar Asa. Tindakan dan kata-katanya sama persis seperti dulu sebelum kedua orang tua mereka melarikan diri dari desa. Saat itu, Asa kecil juga melakukan hal yang sama dan mengucapkan kata-kata yang sama kepadanya. Sekarang, Yuru akhirnya benar-benar yakin bahwa gadis itu adalah adik kandungnya yang sesungguhnya. Setelah gerbang tertutup kembali, Asa menyadari bahwa Jin terus menoleh ke belakang seolah ingin mengikuti mereka. Namun, ia meminta pria itu untuk tidak membuntuti mereka karena kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Beberapa saat kemudian, Gonzo menjelaskan bahwa biasanya pihak ketiga harus memberikan komando kanan dan kiri untuk mengendalikan penghancuran serta penyegelan. Akan tetapi, kekuatan itu kini telah dikuasai oleh si kembar yang memiliki kekuatan segel. Jika sesuatu terjadi pada Yuru, tidak akan ada siapapun yang mampu menghentikan mereka lagi.